Di, apa bahasanya nih? Apa bahasanya nih? Training detail ya. Ini kan YouTuber ini gini-gini. Training. YouTuber ini. Training apa nih, Pak? Training untuk pengoperasian lift. Wah, iya. Ini Pak, saya buka dulu ya. Siap. Oh iya. Sini. Kamu mau di sini kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari yang cerah agak panas ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dan juga kedua, sholawat dan salam semoga Allah berikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW sampai kita nanti mendapatkan syafaatnya. Ini bapak-bapak sekalian, maaf mungkin ini agak sedikit formal selama ini. Saya juga senang bapak-bapak mau ikut melaksanakan pelatihan pengoperasian penyelamatan apabila ada penumpang lift yang dirasa kurang nyaman dan ada sesuatu hal dengan keadaan, misalkan mati lampu, perlu pengoperasian manual dan segala macam. Dalam hal ini nanti kita akan memperagakan, mungkin bapak-bapak sekalian engineering sudah lebih paham daripada kami. Karena apa? Karena mesin yang ada di sini adalah mesin bapak. Sedangkan saya hanya di elektriknya aja. Tapi alangkah baiknya nanti kita belajar bersama untuk melakukan pengoperasian penyelamatan dan sebagainya. Selanjutnya untuk tata cara penyelamatan, Pak pasti nanti rencana dari sini apa orang mesin? Dari area kar aja dulu. Oke, nanti kita lakukan pengoperasian dari arah kar. Gimana cara untuk melaksanakan tindak-tindakan yang ada tombol-tombol di on case. Nanti Bapak kami, Bapak Supardi yang akan memandu hal tersebut. Apabila ada kejanggalan yang mungkin Bapak rasa belum pernah menemukan hal ini seperti lift kemarin, Bapak jangan segan-segan menanyakan lebih jelasnya dan lebih terang benderang, dan ada apa-apa jangan jangan diabaikan hal-hal yang kurang dimengerti. Nah, selanjutnya apabila ya kami sih nggak meminta, apabila Bapak sudah bisa melakukan pengoperasian penyelamatan, lift itu akan dilaksanakan lagi. Saya minta jangan. Artinya mudah-mudahan lift itu nggak usah ada dilakukan penyelamatan pengoperasian. Berarti lift tersebut akan berjalan dengan maksimal dan normal. Nah, oleh sebab itu nanti apabila untuk perawatan, ya kami mohon untuk bareng-bareng. Biasanya nanti itu di area dorsil rel. Nah itu pun jangan kotorannya dibuang. Mungkin Bapak bisa ngasih tahu ke Mas Eskibing, kotorannya jangan buang ke dalam. Soalnya kalau dibuang ke dalam, takutnya ada angin, dia akan pergi ke suite yang ada di atas pintu. Ya kan, di atas pintu kan ada suite-nya. Yeah. Kalau ada kotoran yang nempel di atasnya, maka itu bisa menghambat
jalannya apa itu? Pergerakan gitu. Iya, jalur listriknya yang ada di situ. Ya mungkin itu aja dari saya. Apabila ada pertanyaan sebelum kita mulai, monggo saya persilakan dari Pak Senior, Pak Budi. Ya, terima kasih waktunya yang sudah sempat diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari pihak hotel. Banyak terima kasih atas kedatangan Pak Warsito dan Pak Supardi untuk membimbing kita nanti selama training ini agar semuanya berjalan baik dan aman. Yang keduanya, kita saling bertanya dan saling menjawab bila ada keluhan yang belum dipahami. Mumpung keadaan yang sekarang ini kan istilahnya walaupun nama yang lama kita nggak ada bedanya, tapi tetap kita harus mengetahui semuanya. Belajar. Ya. Semoga dengan adanya training ini kita bisa mengetahui segalanya dalam pengoperasiannya dan bisa berjalan lancar, semuanya aman. Untuk sementara itu dulu Pak Warsito sama tim. Ada lagi untuk yang lainnya tambahannya? Cukup? Apa ini kita ada kontrak bulanan sama tim Jaya Kencana atau gimana? Kalau ini Jadi kalau ada kenapa-napa kan Pak Trobel, Ah. kami langsung hubungin eh, Bapak atau nomor Bapak atau nomor Pak ini kan gitu maksudnya. kalau memang dari segi Iya, darurat, ya kan, darurat dan kami ada waktu, kami nggak masalah ditelepon, baik ke saya ataupun ke senior saya Pak Supardi. Tapi sebaiknya kalau nggak darurat ya itu nanti ke pihak kontrak servis, ke Pak Dino. Sebenarnya Pak Dino cuman maaf aja Pak Dino agak susah dihubungi karena beliau megang proyek seluruh Jakarta dan sekitarnya, ya kan, itu cuma dia sendiri, makanya beliau kalau diajak koordinasi agak susah. Apalagi kalau kita langsung telepon, kadang beliau pasti jawab WA dulu, pasti gitu. Kadang dia sering di acara rapat karena dia yang nanganin proyek-proyek seluruh daerah Jakarta, seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Nanti apabila ini ya ada kesempatan, ada waktu, kami sama Pak Supardi nggak repot, kami akan membantu kok. Saya anggap lift ini udah kayak lift saya sendiri. Jadi kapan pun waktunya kan kita kan nggak tahu ke berapa tahun kemudian ke belakang. Ya, nggak apa-apa. Toh nanti kalau sampean nanti telepon koordinasi sama kami nggak sempat, mungkin kami akan hubungin tim kontak servis. Tuh. Kalau kontak servis nggak ini cuma ya coba kami nanti koordinasi gimana baiknya. Ya paling. Tapi ini ada kontrak servis nih Pak. Ya, Kayak ada Hyundai juga nanti. berarti ya. Oh nanti kalau apabila ada tim yang mengajukan kesempatan dari tim kami, segera direspon. Supaya apa? Supaya lift Bapak jauh lebih awet karena dirawat. Ya. Karena apa? Karena kalau Bapak nanti lift jarang dirawat, terus ada sesuatu hal mengakibatkan lift tersebut ada masalah, terlalu yang perlu ada penggantian, nanti Bapak jatuh harganya lebih banyak. Misalkan gini, Bapak ada perawatan misalkan per bulannya itu di 2 juta misalkan, tapi kalau nggak dirawat, ada komponennya yang rusak, itu jauh berapa ratus persen. Itu kayak panen segala macam itu berapa puluh juta. Padahal Bapak kalau cuma dirawat aja, ya kan, cuma 2 jutaan lah, 2 unit paling ibarat kata. Ya, istilahnya meminimalisir lah. Betul. Yang ada gitu. Mm-mm. Maintenance sama kayak itu punya motor aja. Iya. Kita punya motor kalau nggak dirawat kan pasti otomatis kan nggak bakalan bisa berjalan. Terus satu hal yang mungkin
ada kemarin kekurangan PJK3 demi, kalau saya mah udah lepas dari sini bukan urusan saya, kerjain bodoh nggak bodoh. Nah, saya menginginkan itu nanti buat keperluan engineering sendiri. Misalkan kayak pit ada tangga Betul. buat engineering, bukan buat saya, bukan buat aparti, ya kan? Nah, kalau turun ke bawah kan nggak usah lompat, ya kan? Bisa pelan-pelan. Terus penyekat tengahnya itu juga buat engineering, dan buat maintenance kalau pun ada engineering. Misalkan lift sini bapak mau benerin lift sini, ya misalkan. Nah di sini di jalan, masih jalan, ya kan? Nah bapak lagi benerin sini karena nggak ada proteksi, bapak lupa. Nah orang kan paling banyak punya sifat lupa. Mainlah ke gedung ke ruangan sebelahnya, ternyata nggak disangka liftnya turun. Nah apa semacam bapak, itulah bahayanya. Kalau tentang bahan yang mau dipasang, ya kan, bahannya nggak usah mahal, penting cukup buat ini aja, buat ngalangin aja. Misalkan kayak BMS, udah itu aja nggak apa-apa, aman kok. Istilahnya ada penyekat lah, Ada biar lebih penyekat, aman bisa pada saat lompat maintenance, gitu ya. pada saat kita ada pekerjaan di atas sangkar, ada kemungkinan kan kita menjaga lah istilahnya dari Betul. situ. Kalau itu dibikinnya keseluruhan, Pak. Enggak salah, cukup di bawah aja. Harusnya Orang nggak bisa. emang Bagusnya bagusnya dep nangkar itu full. Oh, tertutup Nah, semua. ya kan full dari lantai 1 sampai lantai 5. Tapi anjuran saya minimal bawahnya aja pas ada pit agak bagus lagi ya 1 lantai lah. Dari pas itu sub bracket itu naik ya 2 meter, syukur-syukur bisa penuh. Kalau nggak setinggi tangga. Setinggi tangga itu Jadi aja. pas kita mau pegang tangga itu Iya. kecil lah, nggak bisa nyebrang. Ya nanti kita pasti programin itu Pak. Iya. Kita bertahap soalnya kan pekerjaan itu kan kita nggak mungkin kerjaan sendiri dan itu kan berisiko juga. Ya. Soalnya kan yang satu aktif satu enggak kan, pekerjaan itu kan harus meminimalisir kesalahannya lah istilahnya. Soalnya kan yang kelihatan di atas itu juga masih ada. Iya. Yang perlu. Dan ini kan kita akan melakukan pelatihan untuk apa? Untuk mengantisipasi apabila tim engineering mau mengerjakan hal tersebut. Iya. Apa aja sih yang perlu dimengerti? Betul. Apa aja sih yang perlu dipelajari agar tim engineering apabila mengerjakan di area pit aman, Iya. aman kendali. Mungkin nanti Bapak diajarin Pak Pradi, paham, ya kan, ngerti, ya kan, pasti bisa. Tapi suatu saat pas Bapak mengerjain, Lupa. oh iya ya, dulu itu yang mau dimatiin apa dulu ya, misalkan gitu. Bapak bisa kontak saya ataupun kontak Pak Pradi, misalkan dari telepon akan dijelasin, oh nanti buka pintunya Pak, terus Bapak turun sekian, yang dimatiin ini, itu buat pengingatan aja, ingetin aja. Tapi saat ini nanti buat pembelajaran. Apabila Bapak lupa, telepon kami akan mengingatkan hal tersebut. Itu aja. Ya syukur-syukur kita nggak mengganggu Bapak, maintenance-nya aja nanti. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, ada maintenance-nya, Iya, maintenance nanti yang kan. soalnya kan saya juga mau mengajukan maintenance tuh pada saat ini udah diserahin ke kita, kita pasti langsung buru-buru membuatkan surat kontrak. Kontrak, iya. Buat maintenance. Intinya kami dan Pak Pradi sukarela apabila Bapak minta penjelasan kembali, Siap. minta pertolongan untuk pengingatan, itu aja. Nggak apa-apa. Minimal Kami di akan telepon gitu ya. Iya, misalkan ada apa sih? Aku mau mati ini dulu apa ya? Aku lupa. Nah, Getok, Pak, Pradi getok. bilang, kalau nggak Pradi bilang, oh iya Pak, buka pintunya ini. Udah itu aja Mantap gitu. itu. Nggak usah harus tenaga kami yang ke sini nggak. Iya. Tapi pikiran kami aja yang saya salurkan ke Iya, pikiran betul. Bapak. Gitu. Oke Bapak, kalau udah cukup. Ada lagi yang lain mau Ada yang diomongin? ditanyakan? Apa tulisannya mau dirubah lagi apa gimana? Cukup ya. Ya, Sultan. nah, gini Pak, masalah ini kan mungkin Bapak yang akan ini ya. Bu. Ya, nanti kita pelan-pelan. Apa dilepasin kan? Heeh, Iya. proteknya kali Iya. Bapak. Tapi kalau pengen kelihatan baru ya biarin aja. Kalau saya sih biarin dulu, biar banyak lihat. Iya, Para karena konsultan. oh iya. Tombol Dari dalam kar
pengoperasian pertama, kedua atas kar, ketiga yang di area bongsin. Nah, yang pertama pengoperasian dari sini, ini pengoperasian lift secara otomatis dengan kecepatan normal ya Pak. Nah, di sini ada beberapa komponen atau ada beberapa saklar juga Pak. Mungkin kalau dari area sini mungkin Bapak udah sedikit ada gambaran atau lebih mengerti Pak. Ini yang namanya disebut CPI ya Pak, Part Position Indicator. Itu untuk menunjukkan posisi lift ada di lantai berapa atau untuk arah naiknya. Nah, di sini juga ada merek sama kapasitas atau beban berapa orang maksimal yang harus masuk. Nah, di sini juga ada lampu emergensi. Ini Pak, lampu emergensi ya. Nanti ini akan menyala di saat mati listrik. Nah, itu buat penerangan sementara untuk evakuasi. Nah, di sini juga ada tombol emergency call. Nah, emergency call sekarang udah terhubung ke resepsionis. Ya. Udah Nanti kita aktif ya. kita coba dulu ya. Nah, nanti kalau terdengar ada suara alarm seperti ini, ya kita cek. Takutnya ada orang yang terjebak di bawah. Ini. Iya, selamat pagi. Ini lagi tes intercom yang di lift T2, lagi training. Oke, terima kasih ya. Suaranya jelas, Mbak. Oke ya, itu ya Pak. Nah, di sini juga ada beberapa tombol lantai 1, 2, 3, 4, 5. Ini sesuai permintaan dari awal. Nah, di sini juga ada tombol close. Ini tombol open. Kalau close itu tombol arah nutup, open arah buka. Nah, itu. Nah, di sini kalau dia aktif berfungsi, dia nyalanya biru seperti ini. Nah, ini juga kita bisa cancel. Ya. Sekali, 2 kali? Pak. 2 kali ya. Sampai sini paham ya Pak? Nah, selanjutnya di sini ada beberapa saklar. Nah, di sini apabila posisinya di sini posisi angka 0 ya Pak, 0 nih. Ini lift otomatis. Otomatis. Apa? Kalau sensornya jangan dihalangin. Nah, ini lift buka tutup atau berjalan secara otomatis. Nah, apabila pengen dioperasiin secara manual, kita tekan tombol VIP. VIP. Sebentar. Nah, VIP. Mungkin kalau di sini bahasa VIP itu tidak ada ya Pak. Mungkin ke arah ATT atau INDE. Nah, itu cara pengoperasiannya. Kita cukup tekan tombol lantai yang kita tuju. Misalkan lantai 4. Nah, Atau itu cuma lantai 4 aja kita yang operasi ya, yang lain enggak. Iya, tergantung kita. Kita maunya ke lantai berapa? Mau ke lantai 3 atau lantai 4, tergantung. Nah, cara pengoperasiannya ini lift gak bakalan bisa langsung nutup. Tergantung kita. Nah, jadi kalau pengen kita mau jalanin, tekan tombol close. Tekan tombol close sampai pintunya nutup atau liftnya jalan. Kalau belum benar-benar jalan, nah, itu pintu terbuka lagi. Gitu. Nah, ini untuk bukanya dia otomatis. Nah, otomatis. Untuk manual, mohon maaf, yang ini aja ya, satu ya. VIP aja. VIP aja. Nah, ini pintu ini akan terbuka terus selama kita atau tombol. sebelum kita pencet tombol close. Kita ke lantai 5. Nah, kalau kita nggak ditekan, ini akan terbuka terus. Gitu. Ya takutnya misalkan mau masukin barang lebih memakan waktu lama, misalkan dari 30 detik atau 1 menit, cukup di VIP. Jangan sampai kebanyakan kita tahan tuh sensor kayak gitu kan, tombol. Takutnya kita lagi enak masukin, pintu nutup jegrek nabrak buka lagi. Itu yang bikin cepat istilahnya rusak lah gitu kan. Yang kebanyakan ditahan gini, masukin barang tahan gini. Yang lebih baik kita buka laci ini, ditekan tombol VIP. Kita bebas tuh mau sekian lamanya buka ya. Ini tidak ada jeda waktunya berapa menit, nggak ada. Tergantung kita. Mau nyoba sistem secara pengoperasian VIP? Boleh, siap, saya coba ya. Iya, boleh. Normal dulu ya. Ini Kita posisi tutup dulu ya. Ini posisi normal. Langsung normal ya. Ini tutup dulu ya. Ya, bebas. Nah, ini sekarang kita ke di mana nih, kita misalkan taruh mau ke 5 ya? Apa dimatiin dulu? Dimatiin. Itu misalkan pintunya buka dulu. Kita kan buka laci. Nah, ini buka ya, buka laci. Di VIP ya. Iya. VIP nih. Nah, nanti di sini udah ada indikasinya kalau udah aktif VIP-nya. VIP ya muncul ya. Di indikator luar pun ada di tombol luar VIP. Iya. Nah, selanjutnya kita misalkan mau bawa barang nih masuk nih, terus mau ke lantai 2. Boleh. Kita lantai 2 ya. Iya.
Kita 2 langsung ini ya. Iya. Oh, di sini nggak bisa. Tekan terus Pak. Tekan terus. Sampai Tekan terus. pintunya Oh, sampai nutup ya? Sampai jalan. Oh, gitu. Ya. Makanya kalau dia nggak sampai jalan atau sampai benar-benar Iya. rapat, dia buka lagi Pak. Ini Ya, kalau udah lepas. turun lepas. Seperti itu. Kalau operasi manual kan pencet sekali langsung nutup. Kalau Iya, ini iya. kan manual Pak dari sini. Wah, betul betul. Jadi harus mencet terus ya selama Iya. dia belum turun. Kalau nggak sampai arah turunnya itu ada. Iya. Doors opening. Oke, paham. Nah, 2 ya. Berarti kita ke 5 lagi, oke? Udah gitu udah buka terus pintunya tuh. buka terus. 5. Nah, ini kita tutup ya. Iya. Doors closing. Hmm. Going up. Nah, udah. sip. Kita pakai VIP. 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 Nah, ada muncul indikator. Kalau di buku keterangannya kan ada ATT, ATT, ada ya. INDE gitu kan. Itu sama aja Pak. Ini 2 ya. Sama aja. Cara pengoperasiannya kan sama Doors tuh. opening. Digunakan untuk pengoperasian dengan saklar and then gitu. Iya. Ada pertanyaan untuk saklar VIP? Berarti ini mohon maaf saya yang lain-lainnya ini fungsinya enggak selain enggak ada fungsi ini ya VIP. Ada fungsinya, maksud saya tuh dari saklar VIP-nya dulu sendiri ada pertanyaan nggak? Oh, Kalau cukup. misalkan Cukup. cukup, Udah kita paham. lanjut ke saklar berikutnya Cukup, gitu. cukup. Nah, di sini juga ada saklar lighting ini lampu ya. ya kan. Misalkan Bapak mau matiin secara pintu terbuka, cukup lampunya dimatikan. Nah, ya. Nah, sama fan. Nah, ini fan di-off-kan. Nah, ini kebetulan fan yang nggak ada rusak ya. Iya. Nah, ini saya off-kan. Nah, Iya. ini fan, Oh, ada itu saklar fan itu fan. kipas ya. Nah, ini ada juga tombol merah. Nah, merah ini itu apa? chest. Chest ini cut emergency stop. Jadi misalkan Bapak pengen posisinya dimatikan lift posisi terbuka. Cukup di stop ininya, di on kan. Lampu sama fan dimatikan. Oh, Udah, matikan. ini tombol udah nggak berfungsi, Oh. itu langsung mati. Itu yang merah ya Nah, khusus ini ya. langsung dikunci. Kalau misalkan pengen Nggak dimatikan dioperasikan. secara terbuka, gitu. Iya, iya. Misalkan nggak dipakai, Nggak liftnya dipakai, gitu ya. iya nggak dipakai. Tapi kalau sekarang kan ibarat kata bisa diparkir dari tombol luar, jadi nggak mesti buka-buka laci ini. Iya. Jadi parkir dari yang di lantai satu ya, satu ada pintu parkir, nanti kita coba. Coba nanti kita Ya, itu kan hanya ada 2 option. Bapak mau mematikannya secara pintu terbuka atau secara pintu tertutup. Kalau pintu tertutup itu di parking. Kalau minta terbuka ya dari sini. Nah, gitu. Itu opsional aja sih. Cuma kalau yang sekarang ya udah lebih praktis dari luar aja. Iya. Nah, makanya kita perlu tahu semua Ah. supaya nanti biar nggak ngehubungin lagi Iya. ya, paham. Ada pertanyaan lagi di lighting, fan, sama chest cukup. Nah, di sini ada tombol SCR. SCR ini tidak berfungsi Pak. Ini spare. Bebas ya. Ini sekarang biasanya SCR ini buat operasi manual itu dengan kecepatan rendah. Itu biasanya ada itu di apartemen lantai-lantai tinggi itu ada fungsinya. Kalau ini nggak ada karena mungkin karena nantinya pendek. Iya, iya. Nah di sini juga ada saklar spare. Spare ini untuk tambahan. Berarti 2 atas bawah itu nggak Ya, fungsi ya. nah, ini buat tambahan. Misalkan sewaktu-waktu misalkan Bapak ada access card atau ada komponen yang lain. Nah misalkan biasanya access card biar access cardnya misalkan trouble. Iya. Nah itu ke tambah saklar, jadi biar access card-nya itu di bypass. Nah, jadi tanpa access card kita masih bisa manggil gitu. Spare ini juga spare, ATS juga spare ini. Oh, atas spare juga ya. Spare itu, nah fungsi itu Iya. ATS. Nah yang sebelahnya ini fireman. Fireman. Jadi nanti kalau misalkan ada kebakaran, Iya. nah, misalkan dari saklar tombol luar yang di lobi lantai 1 itu Iya. tidak berfungsi. Nah, atau nanti buat evakuasi bisa dari sini diaktifin. fireman itu ya? Ini fireman, ini diaktifin. Nah, ini diaktifin itu Fire. fungsinya untuk Nanti kalau misalkan ada kebakaran, buat nanti kita evakuasi Oh, si korban. evakuasi. Biasanya ini damkar. Iya, Nah, iya. mungkin ya Bapak bisa mengingatkan. Iya. Di dari laci ini atau di tombol ini ada saklar fire juga buat Iya. evakuasi. Cara pengoperasiannya pun sama Pak. Kita tekan tombol tekan 4 mau misalkan. berapa gitu ya, Iya. ngambil si Korbannya. korban gitu Yang kan. misalkan di lantai 4. Iya. Nah, kita tekan. Di sini juga ada langsung to fire. Iya. Level 4. Tekan lagi seperti biasa ya, Nah, ditekan kalau sampai untuk itu ya. bukanya dia nggak Beda. otomatis. Oh, nggak otomatis. Nah, karena kenapa? Kita harus tekan tombol open. Takutnya kalau buka otomatis, disitulah titik letak kebakarannya. Iya, iya. Jadi kita cukup Doors tengok open. dulu, Tengok dulu. tengok. Nah, kalau benar, nah baru. gitu. Tapi kalau misalkan enggak, kita lepas lagi nanti pintunya nutup lagi.
Tapi kalau Kalau yang benar, lama tekan aja yang tekan lama. aja terus sampai buka full, sampai buka full. Sampai masuk itu si korban. Nah, ini kalau udah ini baru korban masuk. Buka full dia otomatis nggak nutup lagi. Ya, nanti bisa kita langsung bawa ke lantai 1. Betul. Kita tekan tombol Doors close. closing. Dan seperti yang tadi gitu sampai turun baru dilepas. Iya, sama. Cuman bedanya kalau untuk bukanya dia nggak otomatis, lock air. Bukanya aja ya. Tapi kalau untuk di lantai 1 dia otomatis. Iya. Karena Oh, dia untuk lantai titik LED, homingnya dia titik buat Tertanda ya, evakuasinya. sampai keluarnya ya. Homingnya dia. Level 1. Doors opening. Ya, kalau lantai 1. Karena dia untuk evakuasinya di lantai 1 programnya. Kalau di lantai 2, 3, 4 untuk bukanya Untuk kita mencari korban manual. lah ya, manual ya. Ada pertanyaan? Cukup. Nanti kalau udah selesai, saklar airnya di off aja. Di off aja lagi ya. Nanti hilang airnya. Kita kembali ke VIP ya. Ya, ada pertanyaan dari saklar-saklar yang ini. Jadi yang ada saklar yang berfungsi itu ada 5, fireman, VIP, lighting, sama lampu, fan ya. fan, sama chest. Chest, Chest ya. ini stop, bahasa kita mah stop. Iya. Cuman kalau dia kan chest itu car emergency stop. Karena Iya. car itu kan posisi di dalam, Iya. emergency stopnya. Intinya yang merah itu untuk kita kalau nggak dioperasikan ini lift gitu aja. Betul. Pokoknya dia kalau di angka 1 dia aktif. Iya. Ini kalau di angka 0 dia off. Iya. Ini kalau fan yang nggak berfungsi nggak masalah nih Pak. Kalau itu sih kita mah balikin lagi ke pihak Bapak. Kalau menurut saya mah bukannya nggak masalah. Emang itu harus, Pak. Harus, ya. Karena ini ya kita aja sirkulasi itu nggak ada, Pak. Iya. Nggak ada dinginnya. Beda sama yang sebelah. Sebelah kan saya buat pengunjung juga lebih nyaman, Pak. Iya, betul. Ada hawa. Iya, lebih nyaman. Kita mau balikin lagi. Iya. Level Kita 5. kan mau masang sesuai Doors opening. permintaan kemarin. Gimana Pak, sampai sini ada pertanyaan? Monggo, apa mau coba-coba? Cukup. Mau coba silakan. Fireman apa-apa? VIP aja dulu yang Nah, lebih ini umum dia. lah. Ya. Ini kan umum. Nah, ini posisi auto, otomatis. Nah, Auto dulu Zang. Hah? Coba isi auto. Ini auto nih. Tuh, ini auto normal. ya, ini fan off karena kan nggak ada. Iya. Kita bisa tombol ini ya, Ya, VIP ya. VIP. Mau ke berapa kita? Kita ke 4. Oke. Going down. Level 4. Doors opening. Oke, kita nutup lagi. Lantainya Doors dulu. closing. Sorry, santai Doors dulu. opening. Mau ke berapa kita? 5. Nutup lagi. Doors closing. Going up. Kan. Nah, itu kan Lepas aja. ya ini kan harus di start. Iya. Nah, ini kan safety-nya mati ya. Iya. Nah, itu jangan lupa ditarik. Oh ini ya. Udah ya? Ya, Udah siap. di putaran. Masukkan. Ya. Oke, lantai 3. Saya naikin ya Pak. Udah paling atas ya. Siap. Saya mau tanya sekali memastikan. Saya naikin ke atas Pak. Tadi kan kita liftnya di atas. Iya. Ini kan tadi hanya simulasi aja. Simulasi, betul. Siap. Tapi kalau dinyalain otomatis melepel Pak. Nanti otomatis nge-level. Ini kan takutnya saya levelin, takutnya ada orang doang. Iya. Makanya taruh atas lagi. Nah, ini saya mau tanya Ya. nih, misalkan ya namanya error kita kan ketahui ya. Tiba-tiba mah lift ini nggak level. Apakah ada yang perlu di restart selain kita sebelum encore ya? Ya, Yang kan terakhir nih. Oh, Itu kan nggak perlu level nggak di ya. restart? Yang pas posisi nggak level ya. Nah, Iya, mungkin yang kejadian. langkah pertamanya mungkin dilihat dulu errornya dulu ya Pak. Dicatat. Takutnya nanti setelah di reset sama sebelum di reset itu errornya berbeda. Iya. Gitu kan. Yang pertama lihat dulu di sini errornya berapa. Ya. Nah, kayak tadi kan 30 atau apa ya. Iya. Nah, mungkin kalau misalkan di sininya tetap sama dengan itu otomatis ya di sana secara otomatis Iya. ya. Nah, di sininya 005 atau 04 gitu ya separoh. Iya. Nah, di reset nggak apa-apa. Di reset cukup yang 3 pasnya juga cukup nggak apa-apa. Naikin aja gitu lagi. Tapi naikinnya lagi nunggu ini benar-benar mati total. Oh gitu. Iya.
turunin, Tunggu mati total dulu ya, mungkin ini pun nggak nyampe 1 menit lah Pak. Nah dari situ hidupin lagi. Nanti setelah dihidupin, kalau misalkan ada error ya sesudah dan sebelumnya ada perbedaan. Nah kalau nggak ada, tapi tetap masih nggak ada respon, nah itu dicek lagi kali Pak. Nanti ini ya, lihat ininya. Ada kemungkinan kalau error pasti muncul dia kodenya. Nah, kalau normal, mohon maaf, potong. Kalau misalkan lift normal itu di sini kodenya apa nih? Itu tadi saya bilang sama dengan Ya, sama dengan dengan itu ya. Iya. Ini kan VIP nih. Kalau VIP yang D. Yang D tadi ya. Mana tadi bukunya ini? Ya D ya. Nah, yang tadi saya Sama dengan bilang ininya di copy aja. Ya, Ini. hafalin ya. Nih, nanti ditempel. Nah, ini normal ya. Ini normal ya sama dengan. Nah, Nah ini arah naik turun. Ini kalau ini arah naik, di arah up. Ini arah down. Ini fire. Ini apa nih? Direct stage. Ya, ini C ada juga overload. balik nih apa nih? Balik nih. Ya, ada. Ini karena posisi inspection di sini Pak. Infection ya. Ya di ruang mesin. Enggak, di sini enggak ada. Oh ini nih, ini. Nih, Ini ya. Ya tuh. Ya status. Nah, mesin room. Ya. Ya. Jadi tandanya bisa semua. Nah, Saya nanti bisa. kalau untuk kode errornya, mungkin yang lama Bapak tempel di tembok ya. Nah di sini juga ada Pak. Iya. Kode errornya untuk tipe yang lift ini Pak. Ini ada berapa lembar? Ada, Satu, dua. Ini pelajarinya gitu ya, dari segi keerrorannya di mana Nah, gitu ya. ini ada berapa lembar? Mungkin Bapak bisa dipisahkan atau bisa Bapak tempel gak jadi masalah. Ini kode-kodenya. Fotokopi lah bahasanya ya. Iya. Tempel di tinta. Ya kalau nggak mau fotokopi ya lihat di buku. Cuman ya halamannya mungkin harus ingat 69. Iya. Nih. Misalkan kayak tadi error 30. Nih Bapak lihat, error 30. Safety circuit open. Ya, safety terbuka atau off. Ya, 30 itu pasti open gitu ya. Iya, nah ini kode errornya. Mungkin nanti Bapak misalkan udah di reset tetap gak mau, Iya. muncul errornya masih sama. Iya. Nah, mungkin setidaknya Bapak menginformasikan ke orang kontak servis, ini error 30 atau misalkan error 71. Nah, nanti Bapak bisa lihat nih kalau dari buku panduan errornya ini apa yang harus saya tanganin sambil nunggu pihak yang datang gitu. Tapi biasanya kalau di reset nggak mau, ada kemungkinan itu errornya error agak berat Pak. Gitu. Misalkan agak berat itu takutnya ini kan ada switch break, itu kan yang tadi yang kan ada switch breaknya juga, takutnya ya itu udah masanya atau udah nggak sensitif gitu, dia nggak balik bisa atau di pintu. Berarti kita risetnya cukup menurunkan MCB dan menaikkan aja. Iya yang ini Sip. itu aja sih. Siap. Dan kadang-kadang kalau yang lama kan nggak boleh nurunin MCB, naik MCB cukup nol rusak gitu kan. Kalau kita sih reset, gitu. menyuruh Pak Banjir ya untuk meminimalisir istilahnya meringankan di reset itu bisa apa enggaknya nggak jadi masalah. Takutnya itu di reset bisa. Iya. Dan enak kalau kita udah sharing kan nggak membahayakan artinya. Iya. Oh jangan nanti cepat rusak mesinnya kan gitu. Nggak apa-apa kalau itu bisa Iya. Yang penting istilahnya nanti sebelum dan sesudahnya dicek dulu itu error berapa. Iya. Nanti bisa Berapa, perbandingan. Iya. Nanti lihat di sini. Ya siap. Mungkin kalau sono errornya sedikit ya. Kalau ini main pajak Pak. Iya. Ini karena setiap poin ke poinnya itu masing-masing selamanya. Jadi misalkan error 700-an di area mesin, area sangka misalkan 30-an Iya. gitu dia masing-masing. Jadi lebih mempermudah. Ya jelas untuk karena kita kan cari yang simple juga gitu kan. Kalau panik udah reset aja gitu kan. Ya, Reset nggak apa-apa. udah selesai kan udah cepet gitu. Mana? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Ini umpama Pak listrik lama mati, UPS Bapak nggak berfungsi, program Bapak ini hilang semua nggak? Enggak Pak. Enggak. Pas sekarang kalau misalkan mati listrik program bilang, masa kita harus ngetes lagi tiap ini? Ya umpama UPS mati, listrik mati, ya matilah sebulan gitu. Iya, enggak hilang Pak. Dinyalain Tetap data. masih ada Masih data. ada. Enggak bakal hilang. Kalau yang lama kan hilang datanya Pak. Ya kalau itu Harus saya standby, nggak ya? tahu lah. Setiap itu kan Beda program, iya. ada aturannya. Logikanya segini aja lah. Bapak punya HP, Nah, nggak apa-apa baterainya jangan dicas selama sebulan. Program Bapak hilang apa enggak? Enggak. Logikanya saya ke situ aja. ya masalahnya di sini kan ada baterai ini nih Pak. Ini apa fungsi baterai ini ya? Baterai CMOS Nah, ya? baterai ini kan itu ada timernya Iya. buat waktu. Karena
kalau di komputer kan ada CMOS itu kalau baterainya itu udah ngedrop, Iya. hilang Pak, tanggalnya berubah, ininya berubah. Kalau ini enggak, Pak. Kita udah Ya kalau umpamanya kan udah kelamaan CMOS Bapak itu kan bisa masa waktunya ngedrop Iya. juga Pak. Kemarin juga saya kan yang di sentral. Di sentral itu saya mulai kalau nggak salah Agustus. Saya tinggal bulan November kemarin. Nah itu udah hampir setahun sekarang. Kemarin hidupin masih beroperasi. normal. Mungkin CMOS-nya itu masih bagus kali. Jadi CMOS itu apa fungsinya di sana? Kalau setahu saya Pak, yang ini buat backup baterai. Baterainya dia itu kalau tipe ini apa OPP COP yang di dalam kar itu, kalau yang model gini ada baterai buat tanggal Ya. jam waktu, Iya. itu buat backup dari situ juga. Gitu. Tanggal waktu doang. Iya. Kalau ke sininya sih nggak terlalu Sama ini kayak di kalau komputer buat tanggal waktu. Iya. Saya remote Kalau tekan untuk saya. parameter program sampai hilang nggak mungkin Pak kalau saya. Masa iya setiap PLN mati sebulan atau apa kita harus Sebulan, reset ngetes ulang? Enggak Pak. Saya malah baru dengar saya. Kalau saya apalagi maaf ya kita sering nanganin lift istilahnya ini baru kita maintain Iya. pengetesan kita tinggal Iya. 2 tahun 3 tahun kita balik lagi masa kita harus ngeriset lagi dari awal maka kita harus melanjutkan program apa yang belum kita teruskan. Iya. Gitu. Mungkin Pak Warsito juga kan sering dia dapat proyek yang udah 3 tahun 2 tahun kita balik lagi ya nggak ada yang harus kita ngetes dari awal. Paling kita pengecekan apa sih yang dari sebulan 2 bulan ini perbedaannya. Takutnya kalau setelah kita hidupkan langsung nggak mungkin kan, takutnya ada kotoran atau misalkan ada pengkabelan ada yang short atau gigit tikus gitu aja, atau dari atas kan dalam karnya itu untuk kebersihannya apa ada kebocorannya, dari situ aja sih Pak. Jadi gini loh Pak, seperti contohnya proyek saya yang di Sumbawa, misalkan hari ini lab dites normal, semuanya bisa, ya kan? Nah, terus itu kan pakai daya listrik sementara, ya kan? Terus daya listrik itu udah karena lab udah nggak difungsikan, maka daya listrik kita stop, kabelnya itu kita cabut. Kabel daya listrik yang temporer itu kita copot, ya kan? Kita copot, nggak dipakai buat lip lagi. Tapi setahun setelah ada info dari owner, Pak, power permanen udah ada, silahkan dilanjut. Nah, apa itu kabel permanen kita pasang langsung di panel antara sisa panel. Habis itu juga lip kita apa tuh kita naikin lagi breaker, jalanin normal, nggak ada masalah. Jadi intinya daya simpan di lip tersebut aman. Ya. Ya mungkin itu langkahnya aja, kalau udah terlalu lama dimatikan kita cek ulang aja lagi. Itu aja. Kalian cek-cek ini takutnya ada Iya. tikus segala macam. Atau Di sini misalkan- kemarin terang aja gini Pak ya. Di sini waktu saya bongkar, mungkin Pak Karti nggak ngerasain kali. Di sini banyak tikus. Tikus banyak sini. Kabel ada yang kegigit. Ya kan, ada yang kegigit, itu kan ada bayan di bawah. Nah itu udah kita sapu, kita bersihin, ya kan. Dan tapi ya nanti gini aja, mungkin demi keamanan bersama, area di ruang mesin ini kan juga ada itu obat pengharum nyamuk apa tuh pengharum tikus yang nggak suka. Nah jadi dikasih beliin itu aja. Alatnya pojok udah. Pojok sana satu, sini satu. Jadi tikus itu biar ini ya. kali ya, lewat seling ini kali ya. Takutnya biar jadi. Tinggal waktu lip mati lama. Enggak, di sini kan ada ruangan. Apa itu? Ini terbuka, Kan bolong. masuk kita lupa nutup. Iya, bisa ini jadi. kan bolong Pak, Pas kita bolong. masuk dari Nah, belakang itu mungkin apa bisa, gimana, buat kita bisa. bisa. Kemungkinan sih ada aja, maka kita nggak lihat langsung. Mana Pak, cukup? Mau tes ARD? Boleh? Ayo, siapa yang mau di dalam? Ayo. RD apa? Ini baterai Nah, dalam keadaan mati lampu gitu ya. Iya, Iya. Pak. Siapa yang mau di dalam? Ayo. Ada. Satu orang aja nggak berdua. Ayo. Ayo, biar berdua takut ada apa-apa. Video ya, videoin ya. Udah dibuka tutupnya.
Ya. Kita dikasih nama yang gratisan kayak ini misalkan mesin lift satu. Dan kalau kayak ini. Halo. Halo. Ya, itu di VIP ya? Di auto aja, Pak. Di VIP-nya di on, di autoin. Nah, ya ini kalau auto begini ya. Turun dulu, Pak, ke lantai 4. Ya, ke lantai 4 dulu. Nah. Namanya stuck itu ke komponen, Pak. Kayak kontaktor ya harusnya dia langsung jalan berhenti dia ngedadak stuck gitu. Itu dipaksa. Itu nggak dianjurkan sebenarnya, Pak. Soalnya yang setahu saya tuh yang saya Pas lift buka, Iya. tombol merah stop itu ya Pak ya? Iya. Tombol merah nyala itu ya? Stop. Ya di stop. Nanti kalau dari stop, baru dari operasi manual ke inspection, diputar saklarnya. Kalau mau ada perbaikan infection itu Iya. Kalau saya ajarkan sih jangan di stuck seperti itu, Pak. Iya. Sekarang kita kan cara mematikannya sekarang ini kan beda. Iya. Soalnya ini cara bagus ini halus. Iya. Apalagi ini lantai ke lantainya nggak tinggi, Pak. Iya. Jadi udah sejajar lah istilahnya gitu, Pak. Sampai sini untuk perubahan ke sini ada yang mau ditanyakan? Untuk tombolnya itu Mas, kita pencet di situnya. Ya. Apa kita naik punya turun. push button yang lain lagi? Nggak ada? Ya, nanti kalau dari udah kita stop ya Pak, Ya. kita pindahkan dari normal ke inspection. Mhm. Nah, habis itu stopnya kita putar Pak untuk mengaktifkan. Nah, kalau udah, nah itu tergantung Bapak mau naik atau turun. Iya. Kalau misalkan mau turun, nah tekan tombol down sama com-nya Pak. Dua. Dua ya. Ya, ini pintu nutup kan? Nama ke arah bawah. Itu bisa kondisi Ya. begitu dinaikin. Nggak bisa karena kan Nggak pintu bisa, terbuka. iya, pintu Iya nggak terbuka. bisa. Iya. Makanya kalau ada lift posisi Terbuka. pintu terbuka, liftnya jalan, itu jangan mau Pak. Iya, kan. Itu bahaya. Nah, itu mempengaruhi yang lain elektronik. Iya yang lain. betul. Nah untuk arah up-nya sama, yang tengah Iya. com-nya harus dipencet juga. Ini naik turunnya naik turunnya. Nah ini menyesuaikan Bapak posisinya mau sampai mana. Nanti kalau sekiranya udah cukup yang dituju, Iya. tinggal dilepas aja Pak. saja. Itu aja. Mohon maaf saya mau tanya ini tadi kan ada yang diputar ya ini setelah mau di operasional Ini INS stop. ya stop. Dan ini dari normal. INS, ya normal. Kita Nah, misalkan Bapak coba aja oh Pak. gini ya Ya INS ya. Nah ini angka putar apa putar aja? diputar aja. Putar aja. Heeh. Oh gitu. Ya. Soalnya kalau ditarik agak keras Pak. Iya diputar ya. Diputar. Ini kan ada arah putarannya Pak. Iya. Maaf. Ini untuk penerangannya. Tuh Pak, putaran ya. Oh, putarannya iya. Oh iya. Ini masih lampu yang lama. Iya. Iya, mau nggak apa-apa. Nah, setelah itu baru kita operasional mau naik yang lain. turun Iya. sesuai, kebutuhan ya. Iya, soalnya kalau ini stopnya masih on atau aktif, lift nggak Nggak bakalan fungsi, iya. fungsi. Jadi harus kita aktifkan dulu. Aktifkan dulu, jangan lupa INS-nya ya. Iya, nanti kalau ada itu stopnya baru kita off. Nah, nanti setelah selesai Awalnya kita ini kan selesai perbaikan nih. Iya. Nah, ini Stop lagi. Oh, stop lagi. Normal lagi. Iya. Baru tarik lagi. Tarik lagi baru tarik pintu tutup. lampunya disolid. Mau dicoba arah naik turun? Ah, mau boleh sih ya. Itu sih sebenarnya fungsinya Biar pada saat tahu kita ada alat persisnya jatuh ke bawah, gitu. jadi bisa ke bawah gitu. Itu yang masuk. Yang menyebar ke atas. Masuk ya. Gak apa-apa. Juga ada lampu. Bismillah.
Enggak, maksudnya ke dalam sini nih. Namanya Oke. angkarnya. Heeh. Ada yang jatuh bau atau gimana? Nah, kita coba ya. Nanti mungkin kalau untuk penerangan, semisalnya dari sini masih kurang, kita juga ada penerangan Pak, area sub atau outlet. Ya. Nah mungkin ini bisa dinyalakan di kontrol panel bisa, di area pin paling bawah juga bisa. Oh, Nanti jadi kita nggak buat nyala nyala kan? nggak ada. Nggak nyala Pak. Oh, iya, Otomatis ya. dari bawah. Cuman nggak ada di sini. Nggak ada. Oh, di Karena bit sama di atas. Itu mungkin nanti Bapak sebelum langkah ini mungkin bisa nyalakan itu terlebih dahulu gitu ya. Itu posisinya nanti saya kasih tahu di kontrol panel atau di area Siap. pin. Itu aja. Kita coba cara pengoperasian sini. Pak, ada yang tanyakan lagi sini? Cukup. Nah, mungkin di sini juga nanti kalau Bapak misalkan terjebak juga di atas kar, Iya. nah ini juga ada intercomnya. Oh, Nah, kita bisa ya, menghubungi bisa ya. pencet, ini bisa terhubung juga ke resepsionis. Iya. Takutnya Bapak nggak bisa naik, nggak bisa turun di tengah-tengah. Minta bantuan Untuk gitu. buka kunci nggak bisa gitu kan. Iya. Nah, mungkin bisa nge-call dari sini. Oh, sebelahnya apa ini, Mas? Ini buat buka kuncinya, Pak. Gitu ya. Oh. Ini komponen PCB-nya. Iya. Untuk kita mah fungsinya buat depannya aja ya. Iya. Kalau kita nggak perlu diapa-apakan Iya. lagi ya. Ini cuma kita Iya. biasanya pencet ya. Gak apa-apa, nanti Bapak bisa bicara tes dari atas kar. Mbak, pesan nasi goreng 2. Belum diangkat. Oh, belum nih. Iya, Pak. Coba Halo. Pak. Mbak, dengar suaranya Mbak? Oh ya Mbak, makasih ya Mbak. Ntar pesan pisang goreng 2 ya Mbak? Iya. 3 boleh Mbak kalau ada Mbak? Nggak pakai saus. Iya, terima kasih Mbak. Sip. Ya, jadi nanti kalau misalkan Bapak posisi lagi enak servis gitu kan atau Iya, lagi tiba-tiba. pengecekan ada safety yang off atau misalkan lupa gitu kan Iya. nggak bisa naik atau turun, nah minta tolong sampaikan lagi ke temannya untuk Iya, bukain manual, bukain. bisa Siap. call dari Lihat sini. sih cuma 2 orang aja gitu aja. Ini mah Dua itu aja. sendiri, dua orang, dua Pak. sendiri Iya, repot. kalau Iya. sendiri nggak bisa kerja kita. Ya. Iya. Benar beresiko itu. Oke Pak, kita lanjut ya. Lanjut, Coba. Kita coba, Pak. Nah, coba Pak kita naik arah naik turun. Diusahakan jangan melebihi dari batas area kuning ya Pak. Area kuning mana nih? Ini safety. Oh, Nah, iya. Area kuning. Kita mau, oh ini kabel ini lepas nih, kita hanya mau di ini ya? Ya, Sini boleh. Siap. Arah naik. Mana naik nih? Dua tombol ya, Pak. Iya, 2 tombol. Ya. Nah, tinggal Ya. dilepas saja. Oke. Atau Bapak mau bersihin area railing ini nih, Iya, karena kan iya. ini banyak debu gitu kan. Bisa. Sip. Tentunya nanti Bapak bekerja, Iya. misalkan lagi Bapak ngetis-ngetisin Iya, gitu kan. Nah, iya. biar lebih safety gitu kan, takutnya Stop. kepencet stop aja. Oh, stop aja. Itu salah satunya. Yang Iya. kedua, di sini juga ada safety Pak. Ini di safety. Takutnya Bapak kesenggol, ini safety. Nah, ini posisinya arah tengah Pak. Ini? Iya. Ini nih safety nih. Oh, ini. Nah, Oh. itu kalau ke atas itu off atau ke bawah off. Oh. Dia harus posisi tengah. Tengah ya. Ya, mungkin kita boleh coba Pak. Nanti Bapak tarikin ke atas. Siap. Ke bawah. Awas ya Pak, Siap. saya turunin. Ya. Nah, di off Pak. Nah, udah. Ke Bebas atas, ya? Nah, otomatis. Oh, ini ada selain ini ya, ada ini juga Ada nih, itu. ya. Ini fungsinya untuk bekerja ngebikin tarikan dari seling ini. Iya. Atau takutnya nanti Bapak lagi kerja di sini, ininya kesenggol. Oh, gitu. Atau ketarik kabel atau Iya, iya, kena batu atau apalah kerikil. Hmm. Nah, untuk mengerilisnya turunin lagi Pak. Turun lagi. Di normal ya? Iya, di normalnya ke tengah. Oh, berarti sebelum dinyalain di normal aja, nanti nyala sendiri gitu? Iya. Nah, Ah. seperti itu. Udah. Oke. Ya, normal berarti ya. Itu normal. Takutnya Bapak kok mati. Iya, bingung apa, kan? Bingung. Oh, Takutnya takutnya ini dahulu. kesenggol gitu. Ya, takutnya ini kesenggol atau ada benda yang jatuh nimpa ke Siap, situ. siap. Kita cek dulu salah satu. Hmm. Jangan sampai udah jauh-jauh Iya. telepon orang kita katanya itunya Doang. doang gitu. Iya. Setidaknya kita ngasih gambaran. Siap, Gitu terima ya. kasih. Lebih detail enak gitu kan. Nah, ini safety-nya. Nah, di satu sisi setelah safety ini juga ada safety manhole. Nanti ke Bapak kalau buka manhole itu liftnya mati, Pak. Oh, manhole ini nih. Ini Ini manhole. kan manhole nih. Iya nih. Ini. iya. Ya, ini kalau dibuka off nanti liftnya. Oh, gitu. Jadi otomatis nanti ya. takutnya Bapak habis buka untuk Lupa pemasangan nutup gitu CCTV ya. lupa nutup. Iya. Boleh kalau mau dicoba, Pak. Itu kan ada bolnya berarti dibuka. ada di switch itu ya. Itu pada diangkat off. Mau dicoba? Mana coba? Itu bolnya dulu dilepas. Duh, bobeng lagi. Enggak, ini dimur. Oh, mur doang. Ini nih yang atas. Oh, bentar.
putar. Ya sekiranya dia udah bisa Sampai lepas ya? ya. Dah, nah Dah. lipnya saya Angkat. jalanin itu nanti angkat dikit Oh, ya. diangkat ya. Kita buat ngecek bener nggak sih fungsi gitu kan. Iya. Coba angkat Pak. Tasnya. Nggak apa-apa dalam keadaan nih. Apa-apa, bebas. Nah, itu Oh, off langsung Makanya ya. takutnya Bapak lagi evakuasi atau misalkan lagi penanganan CCTV. Iya. Nah, misalkan kalau dari bawah kan harus pakai tangga. Iya. Mungkin Bapak biar lebih cepat nyolokinnya Buka ini. buka ini gitu kan. Iya, Takutnya iya. lupa nutup. Nah, itu lift nggak bakalan jalan Pak. Iya, iya, iya. Itu karena di situ juga ada safety-nya. Sip. Tuh. Iya. Jangan lupa aja intinya ya. Iya, jangan lupa takutnya ini buka dari sini katanya. Di Nggak- sini nggak buka. berpengaruh. Tahu-tahu. Nah, takutnya begitu. Oh, Takutnya, kok nggak nyala-nyala kenapa? Oh, ininya belum ditutup. belum ditutup. Nah, itu salah satunya. Nah, selanjutnya di area Osway sini juga ada safety pintu ya Pak. Ini yang tadi Pak Budi bilang saat lift jalan tidak boleh pintu terbuka ya. Terbuka ya. Nah, ini kalau lift jalan kita pintunya buka. Ini off. Ya. Nggak fungsi pintu ya. Oh, nah, kebanyakan biasanya kalau area pintu Pak, Iya. ini dari perawatan ini Pak. Nih, Oh, itunya ya. nih, ini debu ini nih. Ini kemarin udah kita hamplasin nih, Pak. Iya, iya. Kemarin. Nah, makanya kalau kotoran jangan dibuang ke area dalam, Nempelnya itu ke lama-lama sini. nempel ke sini. Lah ini jadinya kayak seperti hitam begini kalau ini kayak polisi tidur kali ya, Iya, Pak. iya, iya. Nah, ini yang bisa menghambat ke perjalanannya ini. Ya, harus Kadang- selalu bersih lah ya. Kadang kalau buka tutupnya kadang suka kasar atau ada noise, itu biasanya dari iya. situ. Nah, yang kedua, kotoran itu nah suka nempel di sini Pak di switchnya. Jadi yang harusnya dia short, Shot. nah itu terhalang. Nah, kemarin ini udah kita switchnya diamplas semua. Iya. Karena kan ini barang lama. Udah Iya. kita amplas semua. Hmm. Atau takutnya di saat lift pintunya buka tutup nggak mau jalan, Iya. mungkin ininya kagak masuk. Misalkan ininya udah nutup, ininya keganjel. Nggak clock gitu ya. Klok begini. Nah, itu bisa jadi. Kadang-kadang buka tutup Ya, kan ada tuh kejadian tuh sering iya. tuh. Iya, iya. Atau mungkin ininya ada penghalang, atau misalkan pas posisi pintu dalam nutup ininya masih segini Pak. Oh iya, renggang tuh Enggak, ya. atau mungkin area sealnya itu yang kotor, yang tadi dibilang Pengaruh Pak dari Warsito, situ ya, itu iya. pengaruh. Makanya ada fungsinya perawatan seperti itu, Iya. ini pengecekan. Yang utama sih area pintu Pak. Iya. Ada pertanyaan Pak sampai sini? Cukup. Mau nyoba? Silakan nyoba. Tuh. Nggak usah ragu, pokoknya kita belajar kok. Iya, sama-sama aja kita saling ngingetin aja. Kadang saya juga suka lupa. Iya, manusiawi itu Iya. udah. Nah ini limit speed ini buat pelambatan. Ini Bapak nggak usah khawatir takut mentok ke atas. Nanti dia berhenti sendiri nih Pak. Kita coba. Ya. Sampai full gitu. Biarpun saya posisi di sini nih. Ya. Iya. Yang penting nanti kalau pas posisi atas sekiranya mau nyampe dak agak nunduk lah Pak. Itu lebih safety. Oh, ini sampai mentok di mana gitu ya. Wah, Ini udah selesai ini sih udah ya. ya. Udah habis ya. Begitupun di bawah beat juga. Di bawah sih pun sama. Lepas. Kalau Pak Omar mentok nih. Iya. Habis dia lupa mentok. Masa enggak? Saya nggak disebut. Itu ya, nggak disebut. Nah ini juga kalau misalkan tadi nggak berhenti sendiri, Iya. dia liftnya bablas, Bapak tekan ke sana. Yang mana? Ini nih, tekan. Itu akan off. Tuh. Oh, ini safety juga ya? Safety. Oh. Jadi nanti misalkan liftnya sebelum bablas ke atas, karena final limit dulu. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada trouble, tiba-tiba kok nyelonong aja, kita tekan aja gitu ya. Iya. Tapi secara tidak langsung itu juga udah kena Udah camnya. kena, iya. Berarti banyak ini sama di sini tiga Iya. ya. Oke. Untuk cara buka pintu dari dalam mah udah bisa ya Pak? Iya, tinggal di kita ya Ya, kan. ini sebagian ada tutupnya, ada yang enggak ya Pak? Iya. Dari kemarin. Itu harusnya gede apa kecil tuh, Pak? Ini kalau Kadang-kadang ada yang strum tuh, iya ada strumnya tuh. Bahaya nggak itu kalau megang dari ini situ? ada strumnya. 12 Coba nanti volt ada atau yang 110, ada yang 30 volt. Oh. Nah, nanti saya lihat yang ini ya, ini 30 volt apa 110 gitu. Iya. Tapi yang namanya safety biasanya 110. Iya. Tapi aman ya kalau kita pegang itunya aman ya. Kalau ini ya aman, kalau Iya. ininya mah ya. Iya itu. Oksin. Jangan sampai kita Kalau salah pegang kalau gitu. 30 volt masih mendingan ya. Iya, DC mah masih mending. Nggak dimasakan. Tapi ya kalau Itu memegang itu. Itu tapi dia. ya untuk lebih safety-nya Ini sekelarapan, dimatikan Pak. dulu. Ya, nanti satu-satu dulu.
Saya jangan injek itu ya komponen. Saya santai. Bang Handi, Bang Handi. Masuk TV nih. Dek. YouTube ini Ini masuk TV loh. Masuk TV. Mana Pak, sampai sini ada pertanyaan cara pengoperasian manual di atas kan? Cukup untuk saya ya. Ya, untuk penerangan, lampu, yang lain. Kalau posisi normal, ini sekarang posisi normal Pak? Belum. Ini masih inspection Masih dulu, inspection. Pak. Maksudnya sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Di area atas kan? Kalau udah, mungkin lanjut ke ini ya Pak. Ini saklar door control. Takutnya nanti Bapak mau nyelamatin orang gitu kan? Iya, Mau ada buka orang pintu. kejebak ceritanya ya. Saya naikin dikit ya. Maaf Iya, ya Pak. boleh. Kita simulasi. Iya. Sini. Udah selesai semua ini. Takut cara buka pintu tanpa ada Enggak, maksudnya. daya listrik itu buat putus arus saklar itu. Nah, semisal ini ya Pak. Ini kan nggak level ceritanya Ya, nih. Ya. semisal ini mati listrik. Nah, mati listrik, ARD atau baterai kita tidak berfungsi. Nah, posisi lip mati seperti ini. Ini kan orang naik nggak bisa, turun Iya, nggak bisa, nggak bisa, gitu kan. iya. Nah, mungkin Bapak secara terakhir ya, model sistem engkol ya Pak. Mungkin kalau sistem engkol Bapak udah pernah kali ya, karena kalau nama. Ahlinya lah. Mungkin nanti kalau sudah sistem engkol, Bapak mau ngeluarin orang setidaknya mungkin 1 meter atau yang bisa kejangkau orang keluar misalkan segini ya naiknya ya. Iya. Nah, udah bisa keluarin aja. Keluarin aja. Tapi dengan catatan nanti pas ngeluarin orang saklar ini di off dulu Pak. Off. Takutnya ini belum di off, Bapak lagi ngeluarin orang, power PLN masuk. Nanti pintu dia Aduh. otomatis nutup sendiri Pak. Walaupun ada sensor nggak ngaruh. Enggak, karena kan pintu ini kalau ini menyingkronkan dulu Pak. Oh gitu. Reset dulu. Karena kan powernya tadinya off. Gitu. Nah, Berarti nanti kalau ada power ini dibuka pun susah Pak. Iya. Karena kita ngelawan arus power Iya. ya. Makanya di off. Nah, setelah di off, Bapak baru tinggal dibuka. Untuk Ya evakuasi. kalau gini kalau itu di on aja suruh nyoba keras apa enggak gitu Ya, aja iya, gitu. makanya ini Perbedaannya langkah pertama di off gitu dulu. aja. Ya. Iya. Jadi nanti bapak masa iya sih takutnya Nah. nyampe rumah gak dia tidur gak dalam ini. Ini kan posisi off ya Pak, sudah bisa kebuka. Nah, takutnya Bapak lagi ngeluarin orang. Iya. Saya coba PLN masuk. Masuk. Tar, Biar nyala. ini nggak di off Jadi, gitu kan PLN awalnya masuk, ya. otomatis dulu. Coba bapak tahan, kuat enggak? Nah, udah gitu aja. Iya. Biar kalau perbedaannya ada power Buka, sama enggak? kita buka ya. Coba. Iya enggak apa-apa, enggak nyetrum enggak. Mana? Ini. Tarik aja. Keras Pak. Keras kan? Udah jangan paksa, udah. Nah, Biar tahu perbedaannya ada power dan enggak gitu. sekarang kalau misalkan Nah, itu kan keras kan? Iya. Nah, sekarang power ditiadakan. Nah, coba seenteng apa? Buka aja. Tangan dua. Nah, Juga keluar. tangan setengah aja biar kuat ya. Berarti lebih enteng lah ya. Ya. Nah, Makanya itu. langkah pertamanya kalau mati listrik, air listrik kita udah nggak berfungsi, Iya. segini Keadaan kurang segini, naik di iya. eco, misalkan segini udah cukup. Iya. Nah, ini jangan lupa di off dulu. Takutnya kita lagi evakuasi yang Tapi harusnya dalam keadaan begini pintu tetap normal kita bisa manual ya. bisa manual, Ya. bisa manual, bisa. Dan langsung kita matikan aja. Matikan aja dulu langkah pertamanya. Kalau enggak, biar lebih safety-nya lagi, setelah di engkol di atas, power 3 pasnya aja di off, di kontrol panel. Jadi kalau di sini MCB-nya turunin aja. Jadi dari sini pun istilahnya udah otomatis fungsi. mati. Iya. Berarti kita nggak apa-apa ya langsung Yang ke di atas, MCB ya. Iya, langsung di off aja. Gitu. Takutnya kita lagi fokus buat nyelamatin orang, Lupa malah kita inilah, lupa, iya. kita yang nambah lagi permasalahan. Berarti nggak masalah ya kita turun di Nggak MCB ya. masalah. Nanti di kontrol panel liftnya sendiri. Iya. Itu Berarti aja. udah total itu ya. Ya. Ada pertanyaan? Cara buka tutup pintu? Nah, di sini juga sama kayak pintu luar, ada deep switch-nya, ada switch-nya. Ini pintu dalam, ini di seri. Jadi kalau satu masuk, satu enggak juga tetap nggak jalan. Iya. Gitu. Ya, takutnya lagi nyelamatin seperti ini, power PLN masuk gitu kan. Oh, Iya. nah, ini otomatis masuk sendiri. Gitu. Ya. Buka coba kuatnya. Betul ya, Pak? udah Udah. udah Buka coba cuma tadi. berat. Saya Buka mau- sih. Saya bisa buka itu, gampang. Matiin saklarnya udah buka. Makanya tadi bapaknya aku suruh nyoba ada power dan enggak biar enggak penasaran. Lumayan agak ringan setelah dimatikan gitu. Kalau buka yang di rumah kan enggak pakai power enggak sama aja. Shortin aja udah beres gitu.
Emang di rumah ada? Enggak, kalau di rumah tuh pakai power enggak sama aja, buka kadang gitu ya. kadang buka sendiri. Dia bukanya pakai Otomatis ya kadang-kadang ya. Kasih yang merah di sampingnya dong, buka sendiri. Iya. Mana Pak? Cukup? Cukup. Area ini? Cukup. Ini kayaknya video disensor ntar nih. Iklan itu kan Potong. iklan. Enggak apa-apa iklan. Iklan tuh, Pak. Bilang aja orang jorok. Biar nggak terlalu serius. Mantap. Nah ini Pak, kalau misalkan udah selesai, Iya. jadi apabila kita mau normalkan kembali, Iya. nah ya sama makanya Kayak tadi kita ya. posisi di luar, Iya. kita stop Kan, lagi, stop. iya. Nah saklar yang dari INS atau inspection kita normal. pindahkan ke normal, Ya. normal. Oke. Nah udah itu Angkat lagi. stopnya tarik, nah, baru lampu-lampu kita matikan. Ini udah posisi normal ya. Ya udah posisi normal. Ya baru terakhir pintu tutup. Baru dia akan nyari lantai terdekat, Oh, bisa naik gitu. atau bisa turun. Setelah Tapi- pintu ditutup kita ya? Tapi biasanya lift tipe seperti ini turun Pak Turun ke naik ya. ke lantai bawahnya. Siap. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup. Nah posisi seperti ini. Iya. Apa Bapak mau nyoba sendiri? Monggo. Saya mau nyoba ya. Ya, kuncinya dulu Pak. Iya. Berarti kita langsung ke normal dulu Stop ya? dulu, Pak. Stop dulu. Ya, Normal. ya Baru putar ya. putar. Nah, lampu kita matikan ya. Lampu matikan. Terakhir pintu kita tutup. Ini nutupnya sendiri ya. Ya, Otomatis ya. Nah ini lagi nyari lantai nih. iya. Nah ini Nah, ini kan masih stop nih. ya apa ya? Ya rescue lah bahasa kita rescue Oh, Pak. iya. Nah ini udah di lantai 4 VIP. Nyari jati diri Ya. istilah kata. Jadi dia sedang level Kita ambil linknya Pak ke lantai 4. Ya. lewat sini. Di lantai 4 ya tadi. Nah, berarti tadi kan dari setengah pintu ini kan berarti dia turun level lagi kan? Level lagi, Lantai empat, otomatis kan? lantai Kembali empat. ke Jadi ada awal dekat, ya. Iya ke awal. Iya. Makanya kan tadi awalnya juga saya matikan di lantai 4. Iya. Nanti kalau matikannya di lantai 3 mau di Di bawah. lantai 5 ya jadi masalah. Masalah, ya. Gitu nanti Bisa, saya ya. jelaskan. Ayo Pak, posisinya yang tadi kita hold. Kita ambil liftnya. Kalau misalkan kerja sendiri kan, Iya, memang lagi ya atau itu gitu. di sini kadang-kadang sendirinya ini lagi ribet. Cuma kan kalau kita nggak capek sendiri, ya berdua, jadi otomatis ada yang nahan Iya, lift, ada yang di betul. atas, gantian. Lebih ringan lah tugas kita. Nah, ini, Pak. Nah, kalau posisi seperti ini kan orang mau naik juga lampunya mati gitu, nggak bakalan ini. Ayo, Pak. Nah, ini lacinya buka lagi. Jangan lupa yang pertama lampu kita Nyalain nyalakan. dulu. Ya udah. Nah, yang saya matikan saya hanya lampu. Kalau ininya dimatikan nanti lift di atas juga nggak bisa dijalanin. Iya. Jadi harus tetap Tetap itu ya. VIP biasa karena kita kan posisi di VIP ya. VIP, Lantai ya. 5 baru. Nah, Doors closing. Going out. area dalam sama atas ada pertanyaan? Enggak, Pak. Level 5. Doors opening. Pokoknya intinya kalau dalam keadaan normal ini normalin semua jadi on Ya, semua ya, nol semua ya. akan nol semua. Ya. Nah, Siap. ya kan Ini nol. VIP sekarang Ya ya. VIP. Pokoknya kalau ada indikasi VIP berarti ininya aktif Patokan VIP-nya. indikator ya. Sekarang normal kan? Kalau pengen auto normal semua ini di on. Nah, udah di off Ini aja semua. manteng angka. Ini udah nutup. Ini normal udah ya. Iya. Oke ya. Sama. Area dalam kar sama atas kar sudah Pak. Barangkali mau ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke area ruang mesin. Iya, iya. Mari kita program ini kan. Itu plaster ya. Plaster aja nggak apa-apa, tambah keramik bisa Agak pakai. apa-apa. Tambah Cuman kan kalau keramik itu ibarat kata Itu masalah. seragam. Iya, Kalau nanti nggak keramik ada, kalau masalah itu maksudnya biar nggak debu itu nggak ke mana ya. Betul. Jadi Sayang, tester aja sayang. dulu Pak. Iya. Siap. Untuk meminimalisir aja dulu. Nah ini ruang mesinnya ya Pak. Mungkin Bapak bisa buat perbandingan dulu sama sekarang. Iya. Nah, di sini ada penamaannya. Ini lift 1, ini lift 2. Nah ini ARD atau bahasa kita yang lebih kenal IPS lah kalau ini Pak ya. Baterai backup saat mati listrik. Nah ini lift 1, ARD-nya 1 sini, lift 2 ini lift 2. Nah di sini juga ada penamaan lift 1, lift 2. Nah mungkin nanti saya minta tolong tambahin di sini aja kali ya Pak.
level lift 1 lift 2 nya Oh, untuk iya. MCB-nya ini. Nah, ini kan ada covernya kali ya Pak. Ini harusnya mungkin covernya ya Pak. Nah, kemarin mungkin takutnya masih ada kabel lagi yang masuk atau CCTV bisa tutup. Mungkin nanti di covernya itu dikasih level lift 1 lift 2. Takutnya kita tolong matiin lift 2. Tuh, Salah gitu iya. matinya, malah yang Harus ini ada seperti itu tanda. aja. Makanya Itu kita ada buka lift 1 lift ada 2. sementara aja itu. Adanya orang proyek itu. Itu aja sih Pak, tambahan dari saya. Ya, sekalian lampu itu juga bisa indikatornya tuh. Kita pasangin. Ya. Oh iya. Itu lebih bagus Pak. Ini biar tahu ini nyala apa enggak. Ada RSTG Ya. Itu aja saya tambahin buat lift 1. Takutnya salah mematikan. Iya. Makanya kita tandain juga lift 1 lift 2. Nah di sini juga ada tanda levelingnya Pak. Level. Jadi kalau ada cat kuning, itu posisi lift level. Nah mungkin nanti Bapak bisa dicek. Oh, misalkan lagi trouble ya. Iya. Oh, enggak ada bunyinya nih, berarti dia level. Iya. Mungkin nanti Bapak cek berkala ya, sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Takutnya tanda catnya ini hilang. Nah mungkin Bapak bisa cek ulang. Ya caranya cek ulang itu sama Bapak di VIP 1 orang, liftnya turunin tiap lantai. Misalkan lantai 5 dicek. Kalau misalkan udah pakai telepon turun 1 lantai. Ya. Kalau posisinya di dalam nggak ada orang, takutnya Bapak ngecek dulu selesai, jalan. Makanya seperti itu. Seperti itu. Oke ya Pak, kita lanjut di sini. Nah ini kalau untuk kunci kontrol panel, ini ya Pak yang ada Kecil ya. yang ini kayaknya Pak. Oh, lebih kecil ya, ada yang bawah ya. Nah ini yang kayak ini ya Pak. Nah ini kontrol panelnya. Mungkin sedikit saya kasih gambaran ya Pak. Kalau untuk sistem pengoperasian di sini sebenarnya hampir sama kayak yang di atas kar. Sebetulnya di sini hanya dioperasikan untuk teknisi atau dari orang liftnya sendiri. Cuma ya untuk gambarannya kurang lebih ini hampir sama kayak di atas kar. Nah ini pengoperasiannya ini digunakan apabila Bapak mau naik di atas kar, takutnya dari lantai ke lantai masih tinggi Pak. Ini kan lantai ke lantainya pendek ya Pak, jadi langsung bisa naik. Nah kalau misalkan lantai ke lantainya ada yang 6 meter, 5 meter itu kan kalau kita naik ke atas kan masih jauh. Nah kita pengoperasiannya dari sini dinaikin lagi sedikit liftnya, Sedikit ya. biar kita bisa langsung naik gitu. Sambil ada yang di bawah gitu kan. Iya, pas apa enggak liftnya, itu sebenarnya bisa seperti itu. Atau untuk nanti apa namanya ngerilis, misalkan gubernur itu nge-brief itu biasanya sama tim kita Pak. Lampu. Nah di sini ada beberapa komponen ya Pak. Nah di sini ini yang 3 pas power utamanya Pak. Jadi misalkan tadi Bapak yang bilang takutnya power PLN masuk, ya cukup dari sini aja Pak. Turunin itu ya. Nah, cukup dari sini turunin, atau Bapak mau ngengkol, cukup ini diturunin. Ini ya. turunin. Nah, Turunin semua yang merah turunin ini. semua. Nah ini tadi yang Pak Budi bilang kalau misalkan lampu, nah ini ada MCB-nya Khusus sudah ya, sendiri beda ya. sendiri. Ya, ini kita Hitam ini ya, tambahan beda. Pak. Nah ini Dibedain ya, hitam ya. Lampu Ini ya. tambahan, ya lampu. Itu buat lampu ini. Lampu yang paling atas yang di bawah itu yang nyala, ada berarti itu Termasuk lampu dalam kar juga, Oh, sama gitu. pen juga. Nah jadi satu, jadi lampu sangkar, pen, sama lampu sub atau hoseway jadi satu. Ya kan? Nah di sini juga ini saya tandain ya Pak. Nah ini kan karena sistem lift ini kan modernisasi ya Pak. Iya. Jadi nggak sepenuhnya itu kontrolnya terkirim sesuai yang pemasangan baru. Nah, jadi untuk lampu hoseway-nya saya pindahkan ke sini Pak. Jadi nanti Bapak buat matiin atau hidupin bisa dari sini. Iya. Itu nyala kan? Oh iya. Kelihatan kan? Lampu ya. Itu lampu yang dari pojok paling atas itu. Iya, Oh, itu dari atas sampai paling bawah. Iya. Tiap lantai ada ya. Tiap lantai ada. Nah, Di sampai situ ke pit. tiap Nah, lantai ini ya. bisa dimatikan di atas atau di bawah. Iya. Nah, ini di lantai pit pun ada. Ada. Saklarnya ada ya. Iya, jadi tergantung Bapak. Misalkan Bapak mau servisnya dari atas, ya ini aja yang dari atas. Kalau misalkan mau dari arah pit dulu, mau masuk ke pit, di pit juga bisa. Jadi nggak mesti ke atas atau ke bawah. Nah, ini ada juga power 220. Misalkan butuh ya buat pekerjaan gerinda atau yang lain masih kuat. Yang penting di luar pengawasan ya Pak. Nah di sini juga ada deteksi buat 3 pasnya Pak. Jadi kalau misalkan nanti misalkan ya Pak genset, misalkan PLN mati, genset aktif, ya otomatis kan lift juga masuk dari power genset ya Pak. Iya. Nah untuk sementara mungkin pakai power genset lift itu kan.
takutnya saat power genset masuk, lip nggak mau jalan. Mungkin RST-nya genset kebalik Pak, untuk lipnya. Gitu. RST-nya. Nanti yang nyalanya itu warna apa ini maksudnya? Kuning ya? Kuning sama hijau. Kalau normalnya itu kuning sama hijau. Normal tuh ya. Iya. Kalau ada yang terbalik beda warna nanti munculnya. Tapi pengaruh nggak? Lip tetap Nggak jalan Pak. Tetap nggak jalan. Nggak jalan. Jadi mungkin air amatnya ditukar Pak. Dari genset ke arah sininya. Gitu. Oh berarti kita ke sini aja ya. Nanti kalau turun ke sini kalau saat PLN-nya masuk beda lagi. Iya. Mungkin dari gensetnya Pak. Gitu. Sedangkan Kayaknya sih kalau saya lihat sih Udah pasti sesuai. dia udah ada perhitungan yang Iya, ini kan udah disamain sesuai. guys. gimana? Kita hanya Iya. sewaktu-waktu gitu kan Iya. takutnya. Soalnya kan untuk yang lip sebelumnya mungkin nggak tahu saya ada apa enggak. Nah kalau ini ada proteknya Pak. Gitu lah. Nanti sewaktu misalkan genset kalau PLN mati, genset masuk, kalau lip nggak mau jalan atau mau ngangkat, cek aja ininya Pak. Kalau ininya mati nih, ini nyalanya satu, nah berarti RST-nya kebalik dari gensetnya. Jadi harus ini. Yang mudah-mudahan nggak kebalik. Sama Sarah. Iya, itu aja sih Pak. Berarti Ada yang kita, tanyain dulu Pak sampai sini? berarti apa kita nyoba dulu nyalain lip pakai genset gitu Pak? Ya udah. Ntar izin dulu sama itu, soalnya kan ini harus ini dulu. Tapi kalau saya sendiri sih, karena walaupun nanti genset nggak masuk, kita kan ada ARD untuk penyelamatan orang gitu kan, evakuasi masih bisa pengen ke aja. Jadi nggak bakalan sampai orang terjebak. Iya. Karena dia udah langsung level sendiri. Iya, betul. Otomatis. Ada pertanyaan Pak sampai sini sebelum saya lanjut? Cukup. Untuk tombol hijau itu tuh Oh hijau ini, nah hijau ini takutnya nanti saat ARD bekerja, ARD bekerja mati listrik, udah selesai kan Pak, power PLN masuk, nah takutnya statusnya di sini masih status UPS, nah itu perlu di reset dari sini Pak, jadi tekan di reset aja. Takutnya kan, nyari-nyari. takutnya itu ada apa namanya kesalahan sistem gitu Pak, itu cukup di reset, takutnya perlu di reset. Nanti kalau saat ARD bekerja, di sini indikasinya U Pak, UPS U, UPS. Nah di sini Bapak nanti bisa lihat ada buku manualnya atau manualnya. Salah satu ini Pak, kode-kodenya ya Pak. Mungkin Bapak nanti bisa belajar. Nanti baca di sini ya. Disimpan dan Pak. iya. Taruh di situ ya. Ini kan kita taruh simpen, nanti kalau ada orang kontrak servis atau apa. Kemudian kalau saya serahin ke bapak, ke bawah ke meja sana, malah repot nyari. Malah repot. Iya. Ntar taruh di sini. Ya. Nih Pak, kalau indikasinya U, UPS indikator, UPS status U. Iya. Nah. 01 ya. Ini statusnya D D apa? Nah mungkin Bapak bisa cari. Harus D. D. Itu statusnya D karena posisi leadnya kita di VIP. Itu D. Ya, VIP. 05. Ini kan D nih. Ya kan? Indikasi Indikasi. elevator is independent. Independent sama VIP sama. Gitu kan ya. VIP ya, Iya, independen ya. atau nanti ganti garis miring atau VIP. Itu kalau D. Nah, kalau 05-nya ini menunjukkan lantai. Lantai paling atas 05. Kalau lantai paling bawah ya 01. Gitu aja, Pak. Ya, ini ada kode-kodenya. Iya. Nah, kalau kode otomatis seperti apa? Nah, mungkin bisa lihat yang sebelah, itu kodenya di sini sama dengan. Kalau sama kan tadi ya. Strip. Iya. Kayak Sama gini dengan. ya. Nah, ini ada kode-kodenya. Nah, nanti kalau arah naik ada kode U ke atas. Kalau arah down angka U sebelah. Gitu. Nanti mungkin Bapak bisa belajar di sini ya indikasi-indikasinya. Nah, nanti kalaupun untuk fire, nanti ada indikasinya juga F, fire. Tadi ya. Kalau di parking L, karena dia locking L. Gitu. Jadi di sini ada indikasi-indikasinya. Muncul Ya, ya. nanti Bapak mungkin kalau untuk pengen lebih simpel lagi, ini di copy atau di foto tempel. Jadi kalau ini dikasih apa buka-buka lagi. Jadi kalau disimpan mungkin langsung tempel aja sini Pak. Jadi nggak nyari-nyari. Iya kalau nyari. Kalau mungkin kalau untuk kita ya sebagai teknis lipnya kan apalah halaman berapa Iya. berapanya. Itu aja sih Pak. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Indikasi ini cukup ya Pak. Nah di sini ada beberapa indikasi ya Pak. Cukup ngereset. Ini ada OP1, CL1, OP2, CL2, sama ready, sama error.
Nah kalau OP1 itu pintunya terbuka, karena kan pintunya satu. Kalau pintunya dua, itu depan belakang, dulu tem. Jadi itu OP2-nya. Jadi OP2-nya nggak usah kita pikirin lah, kita abaikan aja. Yang penting kita pikirin OP1. OP1 itu pintu terbuka. Nah nanti kalau misalnya pintu tertutup, CL1 yang nyala. Terbuka ya tadi. Iya. Nah ini kalau tulisannya ready, berarti itu nggak ada masalah. Aman, nggak ada masalah. Dia siap jalan. Tapi kalau LED-nya error nyala, itu yang harus kita cari. Termasuk yang tadi safety di atas kar. Nah, atau safety di sini. Nih. Safety kalau mati indikasinya angka 30. Saya stop ya. Coba. 30. Itu yang stop atas sakar, dalam sakar, atau yang di ruang mesin nanti di pit sama errornya 30 ya. Ya, nanti kalau misalkan Bapak Kolip nggak jalan, naik ke ruang mesin, errornya berapa? 30. Itu safety Pak. Karena satu safety off, semuanya off. Karena dia sistemnya ngelink Pak di seri. Jadi ada sesuatu yang safety itu mungkin di off. Iya, atau misalkan kesentuh tadi. Nah, kalau nah termasuk nanti kalau misalkan Bapak ngengkol, lupa, nah ini ada tombol stopnya Pak. Kalau ini di stop juga 30. Sama ya. Takutnya Bapak lagi ngengkol, takutnya linknya jalan, lebih baik ini ada stopnya Pak, di stop dulu. 30 juga. Berarti mesin yang lain nggak produktif, nggak operasional ya. Hanya kita ngengkolan aja. Iya. Tapi yang lebih kalau safety. dia ngengkol sama ini kan harus berdua. Ya, Iya, tapi lebih safety-nya lagi. Powernya di off. Iya. Powernya di off. Ya, aman ya. Ada pertanyaan lagi Pak sampai sini? Nah, Berarti buat PR kita ini yang RST itu pengaruh ya. itu aja sih. Ya, selalu dari gensetnya aja. Iya. Soalnya kan otomatis kan mereka kan yang di operasional taunya berjalan lah, Berjalan, walaupun ya. pakai genset juga. Makanya saya kasih himbauan takutnya nanti ke depannya itu kok nggak dikasih info dari awal gitu bahwa ya lift kita ini ada proteksinya. Kalau bahasa itu apa namanya tripas ya. Berarti kalau misalkan MCB ada yang kebalik dan RS-nya ini aja ya, RS-nya. gitu, nyala cuma ini aja. Iya, yang kuning aja. Kalau nggak salah sini ada RS apa RT? tergantung Pak, biasanya sih yang sering kebalik R sama T. R sama T doang. Kalau biasanya S rata-rata kan aman sih. aman aja. biasanya, Iya. R sama T biasanya Pak. Jadi itu gulungannya yang pengaruh ya, biasanya. Kalau di motor sih di pompa emang R sama T doang. Iya. Kebalikan putar dia ke kiri atau ke kanan. Bukan gitu Pak Isa. Oke, yuk kita lanjut coba. Ya. Nah di sini ada indikasi. Nah ini saya pintunya tutup dulu ya Pak. Iya. Nah kalau ini kalau ngedip begini pintu arah nutup lagi bija aja pergerakan. Nah kalau udah matang pintu nutup full. Nah saya ngasih. Nah ini kalau huruf apa ya disebutnya ini ya? P, Y atau P. Oh iya. Kupingannya nggak ada lah ya. Ya kebalik lah. Empat kebalik. Atau 4 kebalik gitu ya, 4 kebalik. Nah ini operasi inspection dari ruang mesin. Nah, kayak yang saya tadi bilang intinya mungkin harus dipelajari. Oh, iya. Kalau maintain di atas akar, di sini hurufnya T, T kecil. Kalau inspection dari atas akar, takutnya kalau nggak bisa jalan atau apa, ada yang inspection di sini. Ini huruf T. Nah, saya kasih ini Pak, ini ada LED 3 Pak. Nah, apabila kalau safety-nya mati, kalau error 30, di sini LED-nya mati Pak. Iya. LED-nya mati, LED 30. Nah, jadi safety itu indikasinya masuk LED yang paling bawah. Gitu. Jadi kalau LED yang paling bawah ini nyala, berarti safety nggak ada masalah. Tapi kalau LED ininya mati, berarti safety masalah, ada yang off. Nah, kalau misalkan safety ini nyala, ini tetap error 30, nah itu harus dicek lebih detail lagi kalau safety-nya masuk. Takutnya dari sini ada fuse yang mati ataupun ada komponen yang masalah. Itu inverter ya? Iya. Nah, kalau yang LED 2 ini itu pintu luar pintu dalam Pak, indikasi. Nah, takutnya saat Bapak yang saya bilang tadi pintunya buka tutup. Nah, dilihat di sini switch-nya masuk apa enggak sih? Nah, kalau switch-nya masuk, dicek kalau ini pintu dalam, yang tengah, yang atas pintu luar. Nah, kalau pintu dalam switch-nya masuk, pintu luar off, ya berarti yang masalah pintu Berarti luar. tandanya ngedip ini apa gimana? Kalau Mati. bermasalah mati. Kalau nggak nyala ya. Kalau nggak masuk mati. Nah, mati Pak. Nah, kalau pintunya saya buka nih, saya buka ya.
kalau dia saat mau nutup, kalau misalkan lednya salah satu yang masuk, berarti itu yang masalah. Gitu. Takutnya bapak lagi dalam, itu lift nggak jalan, buka tutup terus. Nah mungkin bapak bisa dilihat indikasinya, yang masalah itu pintu dalam atau pintu luar, itu aja. Nah kalau untuk indikasi liftnya lantai berapa kan di sini ada. Ada pertanyaan lagi Pak? Biasanya kalau dalam panel kayak gini kerusakannya itu dia penggantiannya satu blok apa sebidang aja? Kalau itu sih mungkin tergantung kerusakan. Iya, misalkan kerusakan dari inverter ini, berarti kan kita beli satu inverter ini atau sekaligus sama satu panel ya biasanya. Kalau masalah itu saya kurang tahu Pak. Gitu ya. Tapi kalau inverter biasanya kalau PCB-nya ini nggak masalah, cukup inverternya aja sih Pak. Gitu. PCB-nya ini nggak masalah. Biasanya. Tergantung dia kenanya di mananya sih. Iya. Ada kalau kenanya inverter ke sini yang ngerembet bisa jadi satu Iya. gitu. Biasakan dia merembet ke situ biasanya. Kalau dia bawahnya doang. Tapi kita juga pernah hanya inverternya aja sih Pak. PCB-nya ini kalau kita tes masih Jarang. bisa jalan, kita masih pakai. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin kalau untuk UPS atau ARD udah nyoba kali ya? Apa mau dites lagi? tes lagi ya, biar tambah awal kayak gitu. Doang kan. Kan ada video nanti. Iya. Ya mungkin nanti salah satu di dalam lah, biar tahu sistemnya. Kalau yang di bawah ini nggak ada bios-bios ya, nggak ada sikring ya? Kalau ini, ya, nah ini nggak ada bius-biusnya Pak. Ini masuknya ke sini Pak. Bius-biusnya ini F1, F2. Oh, langsung MCB ya. Dia langsung nge-trip. Oh, yang Berapa dulu ampere kan itu di 2 ampere? 6 Pak ya. 6 ampere ya. Mungkin kalau untuk biusnya ini bius trapo aja Pak. Oh gitu ya. Oh, itu berapa ya? Itu simple berarti ya. Dan yang lain kan views banyak tuh. Iya. Paling biasanya kalau untuk tombol atau apa, misalkan kadang mau kadang enggak tuh dilihat dari tegangan SMP-nya. Takutnya kan mungkin outputnya dia, takutnya yang 15 masanya dia volt udah atau berapa gitu. Karena kan toleransinya dia yang harusnya 5% dia melebihi gitu kan. Biasanya sih seringnya dia di situ Pak. Mana Pak? Ada lain-lain pertanyaan? Ada lain. Kalau untuk ngengkol mungkin mau coba lagi apa? Perlu itu menginfo penting soalnya kadang-kadang lupa. Apa mau Iya benar kan kita aja. Harus diganjel dulu kan sih. Harus dulu lupa alat. nanti dibuka bisa. Apa ngengkol dulu ya? Gak apa-apa. Saya seolah-olah liftnya turunin ke setengah ya. Setengah iya kita pengen level gitu Pengen kan. level ya. Penting tandanya nih kuning ini ya kalau kuning udah di ini berarti udah level gitu aja. Penting ini Mas, ya, Pak. Kita taruh di lantai 4 ya, biar agak jauhan ya. boleh. Caranya gimana gitu kan? Ini lantai 4 Kasih dulu baru. level ya. Nah ini level lantai 4 ya. Nah, saya lebihin lagi ya. Ya. Oke. Nah, ini kalau sebelum ngengkol, misalkan posisi lift mati separuh gini, Iya. ARD kita nggak berfungsi, misalkan genset juga nggak masuk. Langkah pertama, 3 pasnya aja kita cukup dimatikan, Iya. turunin. Takutnya saat kita lagi ngengkol, power masuk. Udah mati semua ya. Iya, ya, cukup udah mati. Nah, kalau misalkan kurang yakin, tombol ini bisa di stop. Baru kita evakuasi ngengkol ya. Nah, terus terlebih dahulu ini dibuka. Ini sebenarnya bahasa Inggris ini takutnya kalau lagi emergency nggak bawa kunci. Iya. Ini Itu dia kadang-kadang kita kalau lagi apa namanya panik apa-apalah lupa. tinggalan lupa ini itu. Nah, soalnya ini kalau nggak ditutup, kan ada Ngeri. kotoran polinya juga. Kemarin saya amplas-amplasin ini, Iya. Pak. Mungkin karena satu ya udah lama juga ya kan. Jadi kalau ini, kemarin saya amplas-amplasin, Pak. Iya. Pokoknya ya. Karena udah berkarat. Ya kalau untuk sistem itu mungkin Bapak udah Ya lupa ingat karena jarang kejadian. nah, Cepluk gitu kan. Nah, ini kan ada apa insert airnya kalau ini Pak ya. Ini nanti ya Pak. Jadi dulu kan plek. Ini hati-hati ya Pak, ini ada kabel ya. Misalkan nah, seperti ini Pak. Ya, ya. Ini buat nahan apa gimana ya? Nah, setidaknya ini sebenarnya kita ngikutin aja. Ngikutin arah naiknya lift ini maunya naik atau turun. Itu nggak usah paksain. Misalkan dekatnya ke
bawah atau turun, kita putar turun, nggak usah kita ngikutin beban beratnya dia. Kalau dia maunya naik ya kita imbangin aja gitu, imbangin. Soalnya kalau kita ngikutin liftnya ke bawah tapi liftnya maunya naik itu berapa? Karena kan tergantung beban juga di dalam deh. Gitu. Kalau bebannya satu orang pasti dia naik lah, karena beratan di tajul. Tapi kalau di dalam kalau di dalamnya mungkin 5 atau 6 orang beratan disangkap, dia bisa otomatis turun. Nah, atau misalkan bebannya dia balance. Nah, mungkin Bapak bisa nih menyesuaikan mau naik atau turun, gitu aja. Sekarang pakai bandul ya istilahnya. Iya, kan sekarang pakai bandul nih, beban mungkin 1 atau misalkan ini kosong kalau kita buka begini. Ini kan belum ada pergerakan ya. Nah, ini dipancing pakai ekor ini. Mau naik apa turun? Oh, ini mah nggak ada ininya ya. Oh, ada ya? Ada. Pas nggak ada. Nih, yuk, kita sepakat. Turun apa naik nih? Bebas. Nah, ada. jalan nih. Nah, itu ikutin aja. Pelan-pelan kan ya? Ya, lepas ini. Nah, ini kalau misalkan nggak kuat, saya lepas ini. Ya kadang-kadang ini suka lepas Nah, gitu. kalau ini beratnya naik, tinggal coba lepas Pak. Ini kan udah dipancing ya. Iya. Coba lepas. Nah, ini dari Oh, dari sini aja biar apa lagi. Nanti ini udah lepas nggak apa-apa ya? Iya. Ya itu kalau ini Buat kalau mancing buat doang. naik aja. Ya, cuma ya kalau untuk lebih safety-nya, ini dibantu pakai ini. Iya. Takutnya kita asik Oh, aja, oh, buka iya. gitu. Itu aja sih. Kalau kondisi barang baru pakai itu. Berarti ini udah fungsi ya? Ya, ada Nah, pelanggan. dia. Ya. Nah, gantian. Enggak, maksudnya apa dulu? Iya, apa dulu, ini kan posisinya mainten. Jadi gini Bapak, anggap aja, ya kan? Anggap aja, Bapak masih di bawah, ya kan? Bapak di bawah, tahu ada kabar kalau lift mati, Iya. ARD nggak fungsi. Iya. Nah dari Bapak, berarti Bapak harus naik ke atas. Oh, naik. Langkah apa yang tadi dicontohi Pak tadi Bapak lakuin? Iya. Apa misalkan mau matiin liftnya dulu, mastiin daya listrik mati, Iya. ya kan? Kedua ini di stop, Iya. ya kan? Stop. Ketiga Bapak ambil kolan, Oh. ya kan? Ketiga Bapak masukin ekornya kemari, Iya. ya kan? Dengan Bapak melihat tanda ini, tanda di ini kan ada yang kuning tanda Iya, level, iya. ya kan? Nah, dua alat ini Bapak bawa ke sini, maksudnya apabila diungkit nggak mampu, nggak bisa dibantu pakai impor. Nah sekarang Bapak praktekin, bantu. Bapak praktekin, juga. Ini satu pasti ada Apa-apa ada ya di sini ya. Takutnya yang di sini belum siap, di situ udah dibuka. Ya, Apa-apa. ini posisi kabel. Jalan kan? Ya, jangan dibuka dulu. Apa-apa dari sini apa-apa. Iya. Takutnya ini belum siap itu udah kebuka. oh, ini kondisi mati ya. Ya. Harus wajib mati. Wajib mati. Udah ya? Ya, ini kalau udah siap baru buka. Kan. Nah, putar. Tekan terus Nah, terus tahan. Ya, ini yang tekan terus. Tekan terus. Bentar. Nah, ya, mau kan dia? Udah mau. Dia berapa? Tekan terus. Biarin jalan dulu itu baru reaksi sedikit ya. Biar jalan sampai warna kuning kelihatan ya. Ini kan Iya, posisinya sampai- lepas mulu. Bukan masalah ini ya. Iya, lepas mulu. Nah. Lepas doang. Tekan aja, tekan aja. Tekan terus. Kamu tekan aja Terus. di yang jalan. Terus aja biarin. Oh itu yang kontrol. Ah, Ini yang sebagai penyetir. Saya ingin posisi dulu tangannya. Mungkin lebih enaknya di sini kali ini. Maaf Pak. Ya. Yo. Kita ngimbangin aja Pak. Iya. Karena kan dia beratnya naik. Nanti kalau misalkan ini lepas, Bapak harus lepek ya. Nah itu. Bawahnya yang ngelos. Takutnya ini keros. Bapak masih enak. Masih enak-enak. Enggak. Cuci bawah kita. Cuci ofis. Enggak. Cukup. Jangan dulu. Coba. Ya, pokoknya dia. Ada jangan dulu tar dulu. Apa-apa di sini. Ada lagi. Jangan Ngobrol terus. Jangan Jangan sampai. Iya iya iya. Ya, Dan- level ya.
Jangan lupa sambil lihat levelnya. Iya. Nah, coba apa padam? Iya. Apa dari saya ya? Dari Iya, saya. apa-apa Lepas aja. padam. Nah. Oh padam. Nah, begitu ininya. Padam. Biasanya ada yang pakai ini kan. Nah, Yang bulat ya, itu yang model keluar sekarang Pak. sampai kuning. Kalau kuning kita hidupnya. Ya kalau pengen ini buka sedikit aja, aja buka. Terus oh nggak pecah. Berarti bebannya manual nih. Ya. Ya. Kalau kita sampai kuning. Level. Itu udah buat. Ya. Coba lagi sedikit. Oh, nah, Level ya. oh, nah, itu level. Setengah ya ini ya. Ya. Bisa seperti itu, cuma harus pelan-pelan. Ini kabut. Kabutnya sambil perhatiin material di sini. Material. Dua, kalau dia tambah. Ada kan? Habis itu udah tutup lagi capingnya. Mana bokit Karena boxnya ini. Nggak, tapi sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Nggak paham ya. Belum bilang tutup. Paham. Pokoknya kita tunggu apa-apa dari sini aja sih, baru jangan. Ya, pokoknya apa-apa itu dari Dari si sini ya. penyetir, bukan dari sini, bukan luar. Kenapa kalau pada saat di sini itu kan dia kan ada kabel ya, kalau kena bodi itu kan mempengaruhi kan. Iya. Kenapa nggak kita bikin amannya di pondasi? Kalau ini kan usianya Emang kita bisa ada. Kalau yang punya kita ini udah tersendiri Pak. Iya. Jadi ini udah tertutup. Engkolan kita tuh samping sini Pak. Jadi kita nggak begini. Ya mungkin karena rata-rata pintu lift yang lama seperti ini. Tapi kalau dilihat dari arahan lubang ini sama handle itu dia searah. Dia nggak bakal bisa kanan kiri. Takutnya kayak gitu aja. Iya. Makanya takut nyenggol itu ya pokok harus. Ma itu setrumnya berapa volt Pak? Ini 110 Oh, cc. lumayan Pak ya, 2 mijit. Oh, itu walaupun legal nggak masalah. Salah. Ya takutnya kan itu sama-sama besi kalau ada bawah. Ini rawat yang Ya kali cuma dicubit doang nih. Iya. Takutnya lupa. Iya, betul betul. Tapi kondisi mati mah aman. Aman. Tadi kan Pak Sito sama Pak Suparti kan bilang bahwa ini dimatikan ya Ya. otomatis kan kita mau handle secara pelan-pelan tuh fokus ya. Gak aman. Kan selama ini kan masih kebuka ya. Ini kan kayak datang aja udah kebuka. Iya. Nah, sekarang buka tutup. Ya. Jangan kayak yang tadi Pak Padi yang buka, kita sampai tutup. Dia dikira akun. Betul-betul malah takut. Karena kuncinya. Saya kalau nggak di Office dikunci. Kunci lah, Kalau ada yang ngambil. ada antar karung. Kunci ada orang apa? Besok aja ya mau antar berkasnya ya. Yang mana? Hari ini mau ngambil handok ke Kapu Cengkareng. Set jauh amat. Tapi di sana tempat penyewaan sih. Pak Topik nggak ada sana ya? Ada di Semarang memang. Ya udah kan saya aja minta Pak Topik. Dan fungsinya ke PHK nanti. Ya benar. Ini udah pelajaran terakhir nih. Bapak Oh, ini enggak nyum-nyum. Ringan ya. pas. Cuman ini folder Tadi dia. pendek ya. Iya. Coba harusnya yang tinggi. Going down. Bukan satu per Tadi mana ada semeteran ya? Apa tuh? Kurang lebih semeter ada. Lebih semeteran Ada ada. lebih semeter. Iya. Ini kalau dilihat nih 3 atau 4 ini Arah naik turun. arah naik turun. Jauh ada satu ada dua turun. Lagi apa? Dipakai. Lagi. Ada jantung. Janganlah udah cukup itu. Saya sama orang departemen keuangan gitu. Yuk jantung yuk kayak gitu. Karena besari Gitu kan. Ini liftnya saya naikin selantai. Boleh. Tunggu sini nggak apa-apa. Saya mau naikin. Doors closing. Going up. Level 2. Doors opening. Saya mau turun Pak, mau turun nggak? Turun. Doors closing. Going
Level 1. Doors opening. Ini sama ya Pak. VIP ya. Nah ini pintu kita buka. Yang Bapak misalkan mau masang tangga ya. Iya, kita mau pasang tangga. Kan tangga udah jadi nih. Ini sudah di atas. Pasang nih. Nah di sini ada saklar lampu sama tombol stop Pak. Yang mana tuh? Oh, situ ya. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat ya. Itu ada saklar lampu kanan kiri yang merah. Ini ya. Ya boleh itu nyalain lah buat simulasi. Saklar berangkas ada. Ya. Yang ini? Saklar. Oh ini. Kanan kiri aja. Sebelah-sebelah ya. Ya, Oke. di masing-masing. Nah itu ada tombol stopnya juga. Jadi takutnya liftnya Bapak turun ke bawah, di stop aja. Nah kalau misalkan di atas lupa, Lampunya Bapak mana? posisi di bawah juga ada stopnya. Stop juga ya. Ya double. Ya. Oke. Berarti pokoknya jangan lupa pertama-tama itu stop aja dulu lah. Stop dulu, Pak. aman ya. Iya. Dong di atas dulu kan. Takut dulu. Jadi mau lihat ini. Oh, silakan. Silakan. Di bawah juga ada, Pak. Callingannya nih yang tempat ini. Mungkin yang cuci kali ya. Iya sih, cuci lagi. Kalau ini diorder juga nggak power sitor? Gimana? Yang bak oli ini kemarin masukin ya? Enggak. Enggak ya, cuma bagian atasnya aja ya. Iya, katanya aja. Kalau itu bisa dilepas kan kalau itu? nggak bisa, kalau nggak bocor mah dibersihin aja. Iya, dibersihin kali ya Pak. Takutnya udah penuh tuh pada buber. Iya. Kalau ini kan bisa diakal-akalin. Bapak kan ada apa tuh namanya? Jerigen. Iya. Oh di Jerigen ini. 5 kilo diambil bawahnya aja bisa. Itu aja. Iya, Dia iya. udah beli. Iya, iya, iya. Beli mahal loh Pak tuh Pak. Mahal. Kualitas. Tapi kalau beli jerigen yang apalagi tempat Madura Iya. atau tempat pemulung Sampai jam 8 malam. Ya. Misalkan salah satu ya, yang Salah satu satu. misalkan yang ini kuncinya ya Pak, yang ada Kecil ya. Beda kuncinya, sendiri. dia beda sendiri. Nah ini posisi di Iran itu ya silip otomatis ya Pak. Otomatis nyala ya. Nah kalau kita pindahin ke stop, tapi sebelum kita parkir, pastikan dulu liftnya itu nggak ada orang di dalam gitu Pak. Takutnya kita Iya. parkir nggak ada orang di dalam. Wah. Gimana? udah saya pikir alatnya mati, nggak Iya. boleh parkir. Nah ini, Oh, kunci. Ya. Kunci ya. Udah. ini semua lantai ada indikasinya. Oh, ada nomor indikasi gembok. gitu ya. Berarti udah pakai gitu Ya ya. bisa. Nah, sekarang silakan Bapak megang kuncinya. Boleh. Cara maskernya. Kita dikasih kunci, yang makin. Ya, kita normalin ya. Iya, normalin. Nah kalau dinormalin dia butuh waktu Kita dulu, kita coba untuk dulu ya. inspection. Bu Manda coba ngomong, Bu Manda matikan gitu jam 8 malam ya gitu. Nah ini pastikan dulu posisinya ini nggak Kosong ya. Kosong, Kosong ya. Lihat ya. Kosong ya. Ya, kalau pakai. Diparkir jangan Kosong ya, bantu ya. Ya, bantu ya. Bisa gak? Prok prok prok. Kacamata pakai. Cabut. Ini kalau diparkir, kondisi di dalam, lampu, fan, Mati ya. Oh berarti udah otomatis mati ya? Nah, harus dimatikan matikan. Oke. Sip. Nyalain lagi ya? Ya, misalkan paginya lagi. Domainnya sama Bu Manda soalnya nih. Satu nggak backup. Oke. Nah yang sebelahnya coba diparkir. Coba lagi Posisi ya. di lantai 3. Ya, ada orang nggak? Orang nggak? Dia bawa langsung parkir nanti bapaknya dia. naik. Oh udah kosong nih kan ya? Kan kosong nih kan tahu nih. Standby dia. Oke. Parkir ya? Iya. Nah, udah. Berarti mental turun sendiri? Iya, nggak perlu. Oh, otomatis ya. Model level 1. Iya, karena dia koinnya parkingnya ini di bawah lantai 1 Pak, yang ada kuncinya dia. Gua semuanya lantai 1. Tak dulu, kaki dulu Pak. Nah, ini walaupun tadi nanti pintu buka, ini takutnya saat kita parkir ada orang gitu. Tetap nanti Kalau dia setelah tutup, tutup, mati ada- lampu. Nah, seperti itu. Oke. Sip, jelas. Kita normalin lagi ya. Ya. Sip. Ini untuk standby-nya lantai 1 sama 3 ya Pak, gantiannya. Oh iya. Ya kurang lebih kalau nggak ada yang memakai lift dalam waktu 1 menit, dia standby ke lantai 1 atau ke lantai 3. Jadi ada dua ya. 1 menit ya Tiga ganti ya. ya. Misalkan yang satu di lantai 5 nggak ada yang lagi mencet atau manggil selama Tiga satu menit nggak ada yang manggil dia otomatis turun. Ketiga. Nah tergantung kalau yang ininya di lantai 3 berarti yang ini ke lantai 1. Kalau yang ini di lantai 3 berarti yang ini ke lantai 1 gitu gantian. Gantian ya. Karena dia nyari lantai yang agak terdekat. Kalau satu kan dia butuh lobby Pak biar langsung naik dulu. Iya.
Oke. Ada pertanyaan? Cukup. Simple. Untuk fire alarm ini dia ditekan ini kan? Iya. Nyambung ke alarm kita apa alarm Ini aja Pak. Kalau mungkin kalau untuk alarm Bapak harus narik kabel ke rumah mesin Pak. enggak, maksudnya ini ada jalur lagi kan? Kabel ini ya buat masuk di sini. Ya, ini dari ini ke sini Pak. Kabelnya. Apa ya? Untuk lift aja itu ya. Lift aja. Iya, maksudnya untuk lift aja. Heeh. Jadi kalau kita ini berhenti. Percaya ya. Mungkin simulasinya ini kan ada lubang Pak, kecil tuh gitu. Nanti dia jadi fire. Sama kayak yang Nyala ini. nggak? Yang bayar lampu Nyala nggak? merah itu. Kalau di sini nyala nggak? Nanti di sini ada tulisan FR. Oh, Sama kayak yang di tombol di sama dalam di di sini. sini ya. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan di tombol di sini nggak berfungsi, di laci dalam ada juga fire. Heeh. Misalnya ada satu aja kan? Ada satu ya, Sama sama di dengan tombol tombol di sini dalam. Buat evakuasi. Jadi dia ada dua pilihan. Nah mungkin kalau pengen biar pas kebakaran nggak mencet-mencet ini biar otomatis langsung fire, Bapak nyiapin kabel Buat lari ke sana ya? iya Koneksi. koneksi koneksinya lagi. Jadi general, jadi satu apa perintah semuanya gabung. Mungkin itu aja sih Pak. Barangkali mau ada Jalan satu-satu ya? Biasanya langsung 3 saya. nanti nunggu 1 orang, nanti dia ngerisetnya itu posisi tertutup. Nggak ada orang. Nah ini ngerisetnya kurang lebih 2 menitan Pak, 2 menit setengah lah. Ya tergantung Bapak kalau mau nunggu nggak apa-apa. Ya kalau enggak ya paling saya riset dari sini matikan. Ya, nah jadi nanti nutup aja dulu Pak biar cepat ngeriset. Kita tunggu 2 menitan. Ya, tertutup. Kita nunggu sampai timernya dia habis Pak. Takutnya kalau masih ada orang timernya udah habis, terjebak. Jadi benar-benar agak kosong. Ini tinggal nunggu ngerisetnya dulu. Kalau tanda U ini maksudnya apa? UPS. 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 Lagi aktif. Terus sekarang berarti pakai UPS. Iya. UPS-nya berapa jam biasanya Pak? Hanya sekali. Hah? Halo, ini udah mati ya, IPS ya. Jadi lift nggak bisa dioperasikan dengan pakai sistem baterai ya Pak. Nah ini power PLN saya onin ya. Nah ini PLN masuk, udah otomatis dia akan langsung operasi lagi Pak. Iya sudah normal. Bisa Pak? Coba ada kendala nggak? Kayaknya aman Pak. Oke ya? Ya oke. Cukup Pak? Oke saya turun ya. Kita ke area pit. Pak saya terakhir area pit ya.